Kaisar Bela Diri, Bab 41. Kenapa Ye Chen akan terus bertarung? Melihat Ye Chen bersiap untuk pertarungan besar lagi, orang-orang di bawah penuh dengan suara terkejut satu demi satu. Qi yang sebenarnya telah dipenjara, dan kita pasti akan kalah. Sepertinya aku akan berjuang sampai mati. Semuanya sia-sia, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Qi Hao pada panggung sangat marah, dan tendangan voli ada aura pedang yang tajam. Dan Ye Chen sudah mundur, dan ketika dia mundur, dia mengeluarkan api Tianque yang tertancap di platform pertempuran. Pound! Ki pedang Qi Hao menghantam Tianque, percikan api tercipta. Tanpa perlindungan tubuh, lengan Ye Chen sakit karena shock, dan kemudian tenggorokannya terasa manis, dan dia memuntahkan seteguk darah. Mati! Sosok Qi Hao terbang, dan dia tiba dalam sekejap mata, dan pedang menembus udara lagi. Anehnya, Ye Chen tidak mengelak. Engah, percikan darah lainnya, tubuh Ye Chen tertusuk. Dan pada saat ini, dia sekali lagi menggenggam pedang pembunuh dengan tangan daging dan darahnya, dan sekali lagi menghadapinya dengan tangan kanannya. Hanya kali ini, Qi Hao bersiap, mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan memegang kepalan tangan Ye Chen. Ye Chen, yang energi aslinya di penjara, di matanya, pukulan ini benar-benar tidak memiliki kekuatan ofensif. Terlalu lemah. Qi Hao menyeringai ganas, dan dengan satu telapak tangan, Ye Chen memuntahkan darah dan mundur. Apakah kamu tidak mati kali ini? Ye Chen terkejut, dan Qi Hao akan membunuhnya dengan pedang pembunuh berlumuran darah. Namun, begitu dia melangkah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia jelas merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya, memenjarakan tubuhnya dengan kuat. Bagaimana ini mungkin? Dia memandang dengan tak percaya pada mantra roh surgawi di telapak tangannya yang akan menyatu dengan tubuhnya. Kamu Chen juga memiliki kutukan roh surgawi. Ada keributan lagi di bawah. Kutukan roh surgawi sangat berharga, bisakah dia membelinya? Sudah berakhir, Qi Hao juga jatuh di bawah kutukan roh surgawi. Petik 2. Kamu melakukannya dengan indah. Xiong Er tidak bisa menahan melolong, dan daging kecilnya yang bersemangat mengepalkan tinjunya dengan erat. Di mana dia mendapatkan kutukan roh surgawi? Su Xinyu menjadi pucat karena terkejut, jelas Ye Chen juga memiliki kutukan roh surgawi di tangannya, yang benar-benar melebihi harapannya. Tidak mungkin, Qi Hao meraung dari panggung. Aku katakan sebelumnya, bukan tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang hidup dan siapa yang mati. Beberapa meter jauhnya, Ye Chen berdiri terhuyung-huyung dan menatap Qi Hao dengan seringai. Mengapa kamu memiliki kutukan roh surgawi? Qi Hao menatap Ye Chen dengan mata merah. Apakah ini penting? Dengan mencibir, Ye Chen berjalan perlahan, yang penting sekarang adil. Kamu tidak memiliki energi nyata, dan aku tidak memiliki energi nyata. Pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Mendengar ini, Qi Hao tanpa sadar mundur selangkah. Ya, dia juga tidak benar-benar marah lagi. Jadi, apakah dia masih lawan Ye Chen? Memikirkan teknik pertarungan jarak dekat Ye Chen yang mendominasi, Qi Hao masih memiliki ekspresi panik di matanya. Dia terlalu mengandalkan energi sejatinya tahun ini. Dia tidak pernah berlatih keterampilan bertarung yang paling dasar. Tanpa energi sejati, dia bukan siapa-siapa, cocok untuk Ye Chen. Perang! Teriak Ye Chen dengan nyaring, melangkah keluar dengan satu langkah, dan menembak seperti bola meriam. Melihat ini, Qi Hao mundur dengan tergesa-gesa. Bisakah kamu melarikan diri? Suara dingin datang bersama angin, Ye Chen telah membunuhnya, dan dia baru saja memukulnya dengan lambaian tangannya. Naluri tubuh manusia membuat Qi Hao memblokirnya. Namun, dia tidak bisa lepas dari tekanan pertarungan jarak dekat Ye Chen yang mendominasi lagi. Tidak peduli berapa banyak dia meraung, itu tidak berguna. Namun, saat Ye Chen menunjukkan kekuatannya, seorang murid berpakaian putih dari puncak renyang tiba-tiba bergegas ke panggung pertempuran. Basis kultivasi murid berpakaian putih tidak tinggi, tetapi dia pandai menghitung. Mengetahui bahwa energi sejati Ye Chen di penjara saat ini, kekuatannya sangat berkurang. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Ye Chen. Mati! Murid berpakaian putih itu tampak kejam, dan mendorong telapak tangannya tanpa menahan sama sekali. Energi kental tingkat keempat. Apakah kamu juga layak? Ye Chen menendang Qi Hao keluar dengan teguran dingin, lalu tiba-tiba berbalik,
dan dengan lompatan buas, menghindari kekuatan telapak tangan murid berpakaian putih, Ling Tian menamparkan kihau murid berpakaian putih itu terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Ini, para murid di bawah terkejut untuk sementara waktu, bahkan jika energi sejatinya di penjara, Ye Chen masih sangat ganas. Di tengah keterkejutannya, Ye Chen sudah meraih kaki murid berpakaian putih itu dan membantingnya ke platform pertempuran. Ye Chen sangat waras, dari saat energi sejatinya di penjara, dia berharap murid-murid puncak renyang akan melakukan serangan diam-diam. Untungnya, kecuali Su Xinyu, yang datang ke teras Feng Yun untuk membantu pertempuran kali ini, sebagian besar murid puncak renyang berada di tingkat energi terkondensasi tingkat ke-9, dan sebagian besar sisanya berada di bawah tingkat ke-5. Dalam jangkauan yang bisa dihadapi Chen, unta kurus lebih besar dari kuda. Ye Chen termasuk tipe orang ini. Meskipun energi sejatinya di penjara, kemampuan tempurnya yang sebenarnya masih ada. Dengan tubuh fisiknya yang mendominasi, tidak semua orang bisa membencinya. Lagi pula, murid-murid itu bukanlah kihau. Ada jeritan lain, dan murid berpakaian putih itu dihancurkan di platform pertempuran lagi oleh Ye Chen, dan semua organ dalam tubuhnya tergeser, sehingga platform pertempuran yang keras itu dihancurkan menjadi bentuk manusia. Dia tidak memiliki energi nyata, ayo pergi bersama. Dengan teriakan nyaring, semua murid puncak renyang di bawah, kecuali Su Xinyu, bergegas ke platform pertempuran. Brengsek, melihatnya, Xiong Er di antara penonton sangat marah. Dia mengeluarkan gadanya dan hendak bergegas ke panggung pertempuran, tetapi saat dia mengangkat kakinya, dia mengambilnya kembali dengan sadar. Karena Ye Chen di panggung pertempuran menunjukkan kekuatannya. Dia memegang kaki murid berpakaian putih yang pingsan dengan satu tangan, dan menggunakannya sebagai senjata, mengayunkannya dengan liar. Setiap murid Yang Feng yang membunuh siapapun yang maju akan terhempas di tempat. Di tempat kejadian, pemandangan seperti itu muncul. Murid-murid puncak renyang terbang terbalik dari platform pertempuran satu persatu seperti karung pasir. Luar biasa, Xiong Er menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Ini terlalu kejam. Murid-murid di sekitarnya menelan tanpa sadar. Dengan teriakan terakhir, seorang murid Yang Feng ditendang keluar dari dantiannya oleh Ye Chen di tempat. Kamu Chen, di bawah panggung, Su Xinyu berteriak dengan dingin, apakah kamu tidak takut dihukum oleh balai disiplin karena melukai sesama murid seperti ini? Membunuh murid-murid dari sekolah yang sama. Ye Chen berlumuran darah, matanya merah, menatap Su Xinyu, dan berteriak, duel Feng Yun, kecuali kedua belah pihak, tidak ada orang ketiga yang boleh ikut campur. Aku membunuh mereka di tempat, dan balai disiplin tidak berhak menghukumku. Kamu, dimarahi lagi, wajah cantik Su Xinyu memerah. Kamu dari Yang Feng yang pertama kali membenci aturan keluarga, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Suara Ye Chen nyaring dan sangat dingin. Dengan mengatakan itu, Ye Chen tiba-tiba berbalik, dan memukul kihau yang baru saja bangun dengan telapak tangan. Melihat ini, cahaya dingin melintas di mata Su Xinyu, dan dia akan bergegas ke arena pertempuran. Su Xinyu, kan, saya menyarankan Anda untuk patuh, jika tidak, cacing arrow saya tidak akan mengenali siapapun, suara Xiong Er terdengar. Gada di tangan orang ini telah diganti dengan busur besar. Pada saat ini, busur besar itu seperti bulan purnama, dan ada panah energi sejati yang menakutkan berteriak. Begitu Su Xinyu berani naik ke atas panggung, panah energi sejati ini juga akan menjadi yang pertama kali menembak. Melihat ini, ekspresi Su Xinyu membeku, dan dia merasakan udara dingin dari panah energi sejati. Dia yakin jika dia bertindak gegabah, dia akan tertusuk panah. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan patuh mengambil kembali langkah yang baru saja diambilnya. Itu benar, Xiong Er mencibir, dan kemudian dia melirik murid-murid di bawah, mengutuk. Aku tidak ingin menargetkan siapapun, aku jujur, kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Akan bergerak semua mengumpulkan energi sejati mereka dan tidak berani melakukan gerakan gegabah lagi. Di atas panggung, Ye Chen telah mengumpulkan tas penyimpanan kihau, dan kemudian menggeledahnya, dan mengambil semua harta berharga. Dia masih menyelamatkan muka untuk kihau, jika tidak, dengan temperamen masa lalunya, dia pasti akan menelanjangi kihau sepenuhnya. Setelah melakukan ini, Ye Chen melompat dari platform pertempuran dan berjalan keluar. Saat melewati Su Xinyu, Ye Chen melirik pipinya yang beku, dan berkata sambil mencibir,
kakak senior Su, keahlianmu menjadi hitam dan putih tidak ditutupi. Saudara muda, aku malu pada diriku sendiri. Kamu, petik 2. Su Xinyu hendak mengatakan sesuatu, tapi Ye Chen sudah melepaskan jubahnya dan berjalan pergi. Para murid di depan dan di kedua sisi membuka jalan untuk Ye Chen secara diam-diam. Dalam pertempuran hari ini, ada banyak klimaks yang mengejutkan. Qi Hao, yang berada di alam manusia, dikalahkan secara paksa, dan bahkan para murid Yang Feng yang datang untuk membantu pertempuran, kecuali Su Xinyu, semuanya dipukuli sampai habis tanah. Setelah hari ini, tidak ada yang berani meremehkan Ye Chen, seorang murid magang. Ayo pergi. Setelah Ye Chen pergi, Xiong Er juga mengambil semua taruhannya, menepuk pantatnya, dan menghilang tanpa jejak. Setelah dia pergi, para murid yang masih penuh pikiran terbangun seperti mimpi, selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Segera, ada semburan hantu dan serigala yang melolong dari Feng Yuntai. Batu spiritualku, itu semua milikku. Setelah kerja keras puluhan tahun, aku kembali sebelum pembebasan. Kaisar bela diri. Bab 42. Dalam pertempuran Feng Yuntai, Ye Chen benar-benar terkenal di luar sekolah. Seorang murid magang di alam kondensasi Qi mengalahkan 3 murid puncak utama berturut-turut, termasuk 1 di alam Yuan-Yuan. Ini ditakdirkan untuk menjadi legenda yang bertahan lama. Malam, puncak Tianyang. Zhong Laodao mencengkeram hatinya dengan keras, merindukan seorang murid jenius, hatinya sakit. Puncak Diang. Ge Hong mencibir, King Yang tua, dibandingkan dengan Yang Feng saya, kekalahan Renyang Feng Anda bahkan lebih buruk. Renyang Feng. Qi Hao sudah bangun, menggonggong tanpa henti seperti anjing gila. Bunuh, bunuh, aku akan membunuhnya. Bising, Guru King Yang memarahi, wajahnya pucat, suram dan menakutkan. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan alam kondensasi Qi. Aku benar-benar mengajarimu tanpa bayaran. Petik 2. Tuan, Ye Chen yang terlalu berbahaya. Su Xinyu berkata dengan marah berkata-kata. Berhentilah membicarakannya. Untuk bulan depan, kalian semua akan tinggal di gunung dengan damai untukku. Dari sekte luar, jangan mempermalukanku lagi. Little Ling Yuan, Ye Chen telah menjalankan latihan tubuh liar selama lebih dari 6 jam. Dalam konfrontasi antara angin dan awan ini, dia terluka parah, dengan banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, terutama 2 lubang berdarah di bahu kiri dan dada kanannya. Namun, luka-luka ini tidak seberapa dibandingkan dengan hukuman dicambuk dengan api di balai disiplin. Di bawah operasi latihan tubuh liar, bekas lukanya sembuh dengan sangat cepat, dan ketika dia keluar ruangan lagi, dia sudah hidup dan sehat. Sial, saat dia berjalan keluar dari pintu, Ye Chen mendengar suara serigala melolong. Saat itulah Ye Chen menemukan bahwa selain Hua dan Zhang Fengnian, ada segumpal lemak di taman spiritual kecil. Oh tidak, itu pasti seseorang. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah Xiong Er. Apakah kamu binatang buas? Xiong Er bergegas maju, memeriksa tubuh Ye Chen, dan menemukan bahwa tidak ada cedera sama sekali. Dia tertegun untuk beberapa saat. Ye Chen mengulurkan telapak tangannya. Jangan khawatir, kamu sangat diperlukan. Xiong Er memutar matanya ke arah Ye Chen, mengetahui bahwa Ye Chen memintanya untuk Ling Shi yang dimenangkannya dari perjudian Feng Yunwei. Sebagian dari itu adalah kontribusi Ye Chen. Aturan lama, 5-5 poin. 40.000 per orang. Xiong Er menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Chen. Setelah mengambil tas penyimpanan, Ye Chen melirik ke dalam, tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 40.000, dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Konfrontasi antara angin dan awan ini benar-benar membuatnya untung besar. 40.000 batu roh, di antara murid sekte luar sekte Heng Yue, dia pasti bisa masuk daftar kaya. Di samping, Xiong Er maju selangkah, tampaknya tidak berniat untuk pergi, dan bertanya dengan suara rendah, "Nak, apakah kamu pernah ke Nether Black Market?" Tidak, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kalau begitu, apakah kamu ingin pergi ke sana bersamaku? Xiong Er mengedipkan mata pada Ye Chen. Dalam beberapa hari, lelang 3 tahun pasar gelap Nether akan dimulai. Kudengar akan ada banyak harta yang akan dilelang. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, orang ini juga mengeluarkan gadanya dan berkata, "Lihat, gada ini dibeli di lelang di Nether Black Market, setiap 3 tahun sekali. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu 3 tahun lagi." Tahun, tapi bagaimana saya mendengar bahwa tempat itu tidak terlalu damai?
Ye Chen menggosok dagunya, mencari kekayaan dan kekayaan. Xiong Er buru-buru berkata, selain itu, pertempuran dilarang selama pelelangan. Pergi dan lihat saja, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, pergilah. Bagaimana, pergi atau tidak? Mendengarkan Xiong Tu mengatakan itu, Ye Chen menyentuh dagunya lagi, kalau begitu pergi. Dan lihatlah, besok, Xiong Er melompat, menepuk pantatnya dan berlari keluar dari kuburan kecil. Setelah Xiong Er pergi, Ye Chen mengunci diri di kamar lagi, pertama-tama meletakkan labu emas ungu di samping tempat tidur untuk menyerap energi spiritual dunia, dan kemudian meletakkan tas penyimpanan Qi Hao dibawa keluar. Membuka tas penyimpanan, bahkan dengan tekad Ye Chen, dia hanya bisa menghela nafas. Qi Hao layak menjadi talenta muda dari keluarga kultivasi, dia menaruh harapan tinggi oleh keluarga, dan dibudidayakan oleh Guru Qing yang harta karun di tas penyimpanan ini sangat kaya. Pertama-tama, ada sebanyak 30.000 batu roh di dalam tas penyimpanan saja. Kedua, ada juga berbagai jenis cairan spiritual di dalam tas penyimpanan, ada yang menyehatkan meridian, ada yang memperpanjang umur, dan ada yang menguatkan tubuh, benar-benar kaya. Terlebih lagi, ada banyak ramuan spiritual dan senjata spiritual di dalam tas penyimpanan, banyak di antaranya belum pernah dia lihat sebelumnya, dan itu sangat berharga pedang Akasaka. Pada akhirnya, hanya tersisa satu cangkang kura-kura yang retak di dalam tas penyimpanan. Kulit kura-kura ini, di bawah cahaya lilin, Ye Chen memegang cangkang kura-kura di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Permukaan cangkang kura-kura berbintik-bintik, dan ukurannya hanya sebesar telapak tangan, beberapa rune yang tidak dapat dipahami terlihat samar-samar di atasnya, dan ada perasaan yang tak terlukiskan di seluruh tubuh, seperti perubahan hidup. Roh kuno inilah yang menarik perhatian Ye Chen. Bersenandung, tapi saat Ye Chen memikirkannya secara diam-diam, labu emas ungu kecil di samping tempat tidurnya bergetar. Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, cangkang kura-kura kuno tersedot dari tangannya, dan mulut labu emas ungu berputar terbuka, menelan cangkang kura-kura secara langsung. Bagaimana situasimu? Ye Chen buru-buru meraih labu zijin kecil dan melihat ke dalam. Ye Chen terkejut menemukan bahwa setelah cangkang kura-kura ditelan oleh labu emas ungu kecil, itu benar-benar dilebur oleh kekuatan aneh di labu kecil itu, dan akhirnya berubah menjadi embusan napas. Ye Chen terkejut dengan adegan ini. Ketika dia tertegun, labu ungu emas kecil itu bergetar lagi, dan aura yang diubah oleh kulit kura-kura disemprotkan olehnya sekaligus, dan dituangkan ke mata Ye Chen tanpa memihak. Wow, Ye Chen hanya merasakan matanya menjadi gelap, dan kepalanya meraung sebentar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan membuka matanya. Hanya saja matanya menjadi sangat aneh, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih bisa melihat garis-garis kata kecil yang berkedip di matanya. Bayangan dan ilusi kecepatan. Kecepatan tidak terbatas, seperti bayangan, 1000 hal, seperti ilusi. Mengikuti gumaman Ye Chen, dia menutup matanya lagi dan jatuh ke keadaan yang aneh. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya cahaya lilin yang berkedip-kedip. Pada titik tertentu, Ye Chen, yang tampaknya berdiri di tanah, mengambil langkah ringan meskipun langkah ini biasa saja, ada sesuatu yang ekstra dalam kegelapan. Setelah mengambil langkah, Ye Chen tidak berhenti. Dia tampak berjalan dalam tidur, dengan langkah lambat, dan dia terus berputar di sekitar ruangan, terkadang berjalan maju, dan terkadang mundur tanpa bisa dijelaskan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ada aliran udara yang cepat di bawah kakinya, dan kecepatan berjalannya juga dipercepat, dan bayangan muncul di belakangnya. Waktu berlalu secara tidak sengaja. Di kamar, Ye Chen pergi sepanjang malam. Saat fajar tiba, saat pintu tiba-tiba terbuka, Ye Chen berjalan keluar dalam satu langkah, melangkah sembarangan di taman, terkadang seperti Xuan Wu membuka jalan, langkahnya mantap. Terkadang seperti embusan angin, datang dan pergi tanpa jejak. Setiap langkah yang diambilnya mengandung aura yang tak terlukiskan, gerakannya sangat misterius sehingga orang tidak dapat memahaminya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak dapat mengikuti ritmenya. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen berhenti sedikit, lalu perlahan membuka matanya, tetapi matanya bersinar karena ekstasi. Kecepatan tidak terbatas, seperti bayangan yang mengikuti bentuk, 1000 ketiadaan, mengikuti hati seseorang seperti ilusi. Bagus, betapa kecepatannya membayangi ribuan ilusi. Kaisar bela diri, bab 43, menarik napas, dan Ye Chen berlari kembali ke dalam rumah. Datang ke tempat tidur lagi,
Ye Chen meletakkan labu emas ungu kecil di tangannya, lalu terus menyekanya. Sayang, ini benar-benar bayi. Ye Chen tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga, berpikir pada dirinya sendiri bahwa lebih dari 1000 batu roh yang dia habiskan hari itu sangat berharga. Dia telah mengetahui bahwa cangkang kura-kura kuno berisi teknik gerakan misterius Suying Qianhuan, dan labu emas ungu telah menangkap titik ini, dan kemudian menelan cangkang kura-kura ke dalamnya, sehingga menyempurnakan teknik rahasia di dalamnya. Harta macam apa kamu, sehingga kamu memiliki kemampuan seperti itu? Ye Chen memegang labu emas ungu, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia senang. Labu ungu emas kecil tidak hanya dapat menelan aura langit dan bumi dan mengubahnya menjadi aura cair, tetapi juga menangkap misteri yang tersembunyi di objek yang tidak diketahui, yang membuat Ye Chen merasa semakin menakjubkan tentang asal-usul ungu kecil ini, labu emas. Kenapa aku merasa ingin menghasilkan banyak uang? Ye Chen menyentuh dagunya, api asliku dapat merasakan harta, dan labu emas ungu kecil ini dapat menangkap misteri yang tersembunyi dalam harta, jadi aku ingin membuat keberuntungan. Berpikir seperti ini, Ye Chen mengeluarkan manik-manik roh yang tampak luar biasa dari tas penyimpanan, dan kemudian memasukkannya langsung ke dalam labu emas ungu kecil, untuk melihat apakah labu emas ungu kecil itu dapat menemukan sesuatu dari manik-manik roh. Bersenandung, manik roh tiba-tiba dimasukkan, labu emas ungu kecil berdengung, dan memuntahkan manik roh di tempat. Sepertinya lingzu biasa, Ye Chen merenung, lalu mengeluarkan belati kecil dan memasukkannya ke dalam labu kecil. Untuk pertama kalinya Yiru, labu kecil Zijin dimuntahkan olehnya di tempat. Bukan yang ini juga, menyingkirkan belati kecil, Ye Chen mengeluarkan barang-barang satu demi satu, baik giok roh atau senjata roh, dan mencobanya satu persatu. Akhirnya, Ye Chen memasukkan botol batu giok kecil yang bercahaya ke dalamnya. Klik, segera, labu emas ungu kecil itu langsung menghancurkan botol batu giok kecil menjadi abu terbang, lalu menyemprotkan abu terbang itu. Ye Chen tertegun sejenak, bersenandung, labu Zijin kecil itu bergetar hebat, seolah memprotes, seolah berkata, nenekmu, coba isikan yang lain. Melihat ini, sudut mulut Ye Chen tidak bisa menahan kedutan. Dia akhirnya mengerti bahwa labu emas ungu kecil memiliki kemampuan untuk menangkap rahasia harta karun, tetapi hanya hal-hal yang ditelannya secara aktif, sama seperti hal-hal yang tidak berguna, itu juga sumbat putih. Selain itu, dia juga melihat bahwa labu kecil Zijin bersifat spiritual. Dia yakin jika dia memasukkan beberapa barang berantakan ke dalamnya lagi, dia akan dihancurkan oleh labu kecil di tempat. Hal kecil, kamu masih marah. Meskipun Ye Chen mengutuk, dia masih memeluk labu kecil itu ke dalam pelukannya. Ini adalah harta karun. Setelah hanya makan sarapan, Ye Chen bergegas keluar dari Little Spiritual Garden. Ketika dia sampai di gua di gunung belakang, Xiong Er sedang berbaring tengkurap dan tidur nyenyak, ngiler di seluruh lantai, seluruh karakter dalam karakter besar, dan tubuhnya ditumpuk dengan lemak, seperti benjolan. Uhuk-uhuk, Ye Chen batuk kering, tapi Xiong Er tidak merespon sama sekali. Melihat ini, Ye Chen naik dan menendang, pria gendut, bangun dan bekerja. Yiru adalah yang pertama kali, pria itu masih belum bangun. Hah, Ye Chen menghela nafas, mengapa gadis itu tidak memakai pakaian? Begitu kata-kata itu keluar, Xiong Er, yang sedang tidur nyenyak, melompat keluar dengan tersentak. Di mana itu? Di mana itu? Trik ini benar-benar berhasil. Di samping, Ye Chen berkata dengan penuh arti. Nenekmu, mengetahui bahwa dia sedang digoda, Xiong Er menatap Ye Chen dengan ganas dan mengutuk. Berhentilah bermain-main dengan hal-hal yang tidak berguna ini. Cepatlah, kita tidak punya banyak waktu jika kita tidak memiliki ramuan spiritual. Hati. Xiong Er memasukkan tangannya ke selangkangannya di tempat, dan kemudian mengeluarkan tas penyimpanan, butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Petik 2. Potong. Ye Chen tidak menganggapnya serius, tetapi ketika dia membuka tas penyimpanan, dia terkejut di tempat. Jumlah ramuan spiritual di dalamnya 3 kali lebih banyak dari yang terakhir. Kamu sangat kejam, nak. Ye Chen melirik Xiong Er sambil menghela nafas lega, kamu mengambil begitu banyak, pamanmu setuju. Petik 2. Saya tidak setuju. Petik 2. Lalu bagaimana kamu mendapatkannya? Petik 2. Aku mengirim bibiku. Xiong Er mengorek hidungnya, dan menambahkan sesuatu ke dalam makanan mereka. Petik 2. Menambahkan sesuatu.
Ye Chen mengangkat alisnya. Apa? Petik 2. Akasia putus. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan sudut mulutnya karena konsentrasinya, dan harus mengacungkan jempol pada Xiong Er, luar biasa. Petik 2. Setelah satu episode, keduanya mulai bekerja lagi. Ye Chen masih bertugas memurnikan, sementara Xiong Er sibuk di sela-sela. Segera, aroma obat yang menyegarkan muncul dari gua. Ye Chen tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakannya meluap aroma obat yang kuat. Sejak dia mulai memurnikan cairan roh giok, dia mengeluarkan labu emas ungu kecil, dan semua aroma obat ditelan oleh labu emas ungu kecil. Harta macam apa ini? Dan juga bisa menelan aura dengan sendirinya. Xiong Er berjongkok di tanah. Kedua matanya yang kecil berputar-putar. Jangan lihat, datang dan bantu. Petik 2. Karena Ye Chen menjadi semakin mahir dalam memurnikan cairan roh giok, kali ini memurnikan cairan roh giok 3 kali lebih banyak dari sebelumnya, mereka berdua hanya menghabiskan 6 hari. Pada malam hari, mereka berdua berbaring di tanah seperti mati babi, 6 hari penyulingan gila, keduanya kelelahan seperti anjing. Ayo pergi besok. Pertama pergi ke paviliun Wanbao untuk mendapatkan sesuatu yang berguna, mengerti? Xiong Er memberitahu Ye Chen sambil memasukkan botol cairan roh giok ke dalam tas penyimpanannya. Hal-hal yang berguna, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas, dan bertanya dengan ragu, maksudmu? Petik 2. Kutukan roh langit, kutukan berjalan langit, dan kutukan guntur langit. Mendengar nama-nama ini, mata Ye Chen langsung berbinar. 3 mantra utama Sekte Heng Yue, mantra roh surgawi, mantra jalan surgawi dan mantra guntur surgawi. Segel master dari kutukan roh surgawi dapat memenjarakan energi sejati seorang biksu untuk waktu yang singkat. Mantra jalan surgawi adalah pelarian utama, yang secara instan dapat meningkatkan kecepatan pengguna. Serangan utama kutukan guntur langit sangat kuat, mampu meledakkan gunung. Ketiga jimat dari Sekte Heng Yue ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ketika mereka bekerja sama satu sama lain, akan ada keuntungan yang tidak terduga, tingkat nilai mereka juga mencengangkan. Paviliun Wanbao juga menjual 3 jimat ini. Ye Chen menatap Xiong Er dan bertanya, jual? Tentu saja, kutukan Tianling memiliki 10.000 batu roh, kutukan Tianxing memiliki 30.000 batu roh, dan kutukan guntur langit membutuhkan 90.000 batu roh. Namun, kutukan guntur langit sangat kuat sehingga dilarang di Sekte Heng Yue. Tapi itu bisa digunakan di luar. Ibuku, baiklah, siapa yang mampu membelinya? Ye Chen tidak bisa menahan menelan diam-diam. Ada banyak racing tiger, orang naga tersembunyi di luar Sekte Heng Yue, dan banyak dari mereka berasal dari keluarga bangsawan, dan mereka sangat kaya. Ye Chen memikirkannya. Baru kemarin, dia masih mengobrak-abrik tas penyimpanan Qihao dengan 30.000 batu roh yang dihasilkan. Para murid dari keluarga kultivasi lain yang tidak memamerkan gunung dan airnya juga pasti sangat kaya. Meskipun jimat ini mahal, tetapi sangat praktis. Xiong Er berkata, ini adalah barang yang harus dimiliki saat keluar. Ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Dibandingkan dengan Ling Shi, saya lebih peduli pada hidup saya sendiri. Ini masuk akal. Ye Chen setuju dengan sudut pandang Xiong Er. Tidak peduli berapa banyak batu roh yang ada, jika Anda kehilangan nyawa, Anda akan kehilangan segalanya. Dia diam-diam memutuskan untuk pergi ke paviliun Wanbao lagi sebelum pergi ke pasar gelap neter. Dia tidak mampu membeli kutukan guntur langit, jadi masih mungkin untuk menyelesaikan 2 kutukan roh langit dan kutukan berjalan langit. Pada malam hari, keduanya masing-masing meninggalkan gunung belakang. Xiong Er pergi ke Taman Ling Chao, sementara Ye Chen berjalan ke paviliun Wanbao. Kaisar bela diri. Bab 44. Langit malam sangat dalam dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Ye Chen datang ke paviliun Wanbao lagi, dan kebetulan Pang Dahai sedang bersenandung dan minum sedikit anggur sendirian. Yo, seseorang benar-benar datang untuk membeli barang di tengah malam. Melihat bisnis itu datang, Pang Hai tiba-tiba berdiri, matanya yang besar bersinar seperti biasanya. Penatua sangat bersemangat. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan tas penyimpanan. Penatua akan membantuku memperkirakan nilainya dan melihat berapa banyak barang di dalamnya. Pang Dahai mengambil tas penyimpanan dan membukanya. Melirik ke dalam, dan kemudian ke Ye Chen, aku mencurinya dari Qihao, kan? Ye Chen terbatuk, menyentuh ujung hidungnya, dan mengangguk. Memalingkan muka,
Pang Dahai mengeluarkan sempoa kecil dari tangannya, lalu menghitung setiap barang di dalam tas penyimpanan. Akhirnya, dia meletakkan sempoa kecilnya, meremas kumisnya dan merenung sejenak, lalu mengangkat 3 jari. 30.000 terlalu sedikit. Ye Chen mengerutkan bibirnya, diam-diam berpikir bahwa dia tidak membutuhkan uang mendesak, jadi dia tidak akan menjual harta ini. 31.000, tidak mungkin lebih. Pang Dahai tidak lupa melihat Ye Chen, tapi wajah Ye Chen jelas tidak akan laku. Melihat ini, Pang Dahai bertanya ragu-ragu, bagaimana dengan 32.000? Ini tidak untuk dijual. Ye Chen segera menyimpan tas penyimpanannya. Meskipun dia tidak terlalu peka terhadap harga, harta di tas penyimpanan Qihao lebih dari 32.000, dan beberapa senjata spiritual yang luar biasa itu lebih dari harga ini. Melihat Ye Chen hendak pergi, Pang Dahai buru-buru meraih Ye Chen, jangan pergi. Jika tidak bisa, ayo tambah lagi. Petik 2, 50.000. Ye Chen langsung menawarkan harganya. 38.000, Pang Dahai juga bukan seorang vegetarian, dia mati-matian menawar harganya. 2.000, 40.000. 40.000, tidak lebih. Elder, kamu terlalu kejam. 47.000, itu harganya, jika tidak. Setuju. Tanpa diduga, Pang Dahai menyela kata-kata Ye Chen di tempat, dan setuju dengan sederhana dan rapi. Turun. Sudut mulut Ye Chen berkedut, diam-diam dibodohi oleh Pang Dahai. Ayo, 47.000, tidak lebih, tidak kurang, pesan. Pang Dahai tersenyum murahan, dan menjejalkan tas penyimpanan ke pelukan Ye Chen, karena takut Ye Chen akan menyesalinya lagi. Ye Chen hanya mundur, beri aku 3 mantra roh surgawi dan 1 mantra tindakan surgawi. Petik 2, itu tidak akan berhasil, masih kurang 3.000. Pang Hai berhenti saat itu. Kalau begitu aku tidak akan membelinya. Hei, bajingan kecil, Pang Hai akan menjadi gila di tempat, tapi dia masih memasang senyum celaka. Yah, jika kamu menambahkan 2.000 lagi, aku akan memberimu 1.000 roh lebih murah sih. Apa kabar? Aku akan memberimu paling banyak 500 lebih. Setelah dibodohi sekali, Ye Chen juga belajar menjadi pintar, dan menawar harga sampai mati. Kesepakatan. Tanpa diduga, Dahai setuju lagi. Aduh aku pergi. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menamparkan dirinya sendiri 2 kali di dalam hatinya. Tinggi lagi. Jahe masih tua dan panas, Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menawar harga, tetapi dia masih tidak bisa bermain dengan Pang Hai. Tampaknya hal tua ini tidak masuk akal untuk menjadi penatua Paviliun Wanbao. 3 mantra roh surgawi dan 1 mantra jalan surgawi, ambillah. Kali ini Pang Dahai memasukkan 4 jimat ajaib ke dalam pelukan Ye Chen. Setelah itu, orang ini mengambil tas penyimpanan Ye Chen dengan tergesa-gesa. Ye Chen memasukkan 4 jimat ke dalam tas penyimpanan dengan wajah gelap. Penatua, jangan jatuh ke dalam lubang saat kamu berjalan di malam hari. Petik 2, hei, bocah, ... Petik 2, di samping. Sebelum Pang Hai marah, Ye Chen dia berlari keluar dari Paviliun Wanbao terlebih dahulu. Sudah larut malam ketika kami kembali ke Little Ling Yuan. Bersenandung, di taman kecil, terdengar suara batangan besi membentur udara. Hua belum tidur, dan masih berlatih keras. Batang besi hitam cukup berguna di tangannya. Meski agak canggung, lambat laun dia menjadi ahli. Mungkin Hua berlatih dengan sangat asyik sehingga dia tidak menyadari kepulangannya. Ye Chen tidak peduli, dan berjalan menuju kamarnya dengan tenang saat dia memasuki rumah. Dia bahkan melirik bayi harimau yang panas dan berkeringat. Tongkat, bayi harimau itu mungkin dilahirkan bersamanya. Dengan mengatakan itu, Ye Chen berjalan ke pintu. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Keesokan harinya, tepat setelah fajar, Ye Chen keluar dari taman spiritual kecil. Di kaki gunung, Xiong Er muncul tanpa urutan tertentu. Xiong Er hari ini, selain celana dalam bunga di bagian bawah tubuhnya dan rompi kecil di bagian atas tubuhnya, memiliki satu hal lagi di tubuhnya, yaitu pelindung dada yang bersinar tergantung di dadanya, bersinar dengan cahaya yang tertahan. Mengapa kita tidak menyewa burung roh dan terbang ke sana? Ye Chen memandang ke langit. Itu tidak akan berhasil. Xiong Er segera memveto, yang kuat semuanya terbang di langit. Sangat tidak aman terbang di langit dengan burung roh. Dengarkan aku, jauh lebih aman di tanah daripada di langit. Saat dia berbicara, Xiong Er mengeluarkan 2 jimat dari selangkangannya. Jimat 1000 garis. Mata Ye Chen berkilat,
seolah dia mengenali jimat ini, dan mengetahui kekuatan jimat ini, sekali digunakan, bisa menempuh jarak ribuan mil sehari. Hehe, kamu sebenarnya tahu Qian Xingfu? Xiong Er sedikit terkejut. Aku sudah mendengar beberapa. Xiong Er tidak bertanya lagi, dan menyerahkan jimat 1000 baris kepada Ye Chen. Tempelkan di pangkuanmu, isi dengan energi sejati, dan pastikan untuk memahami arahnya. Jimat ini sangat cepat, jangan menabraknya. Itu ada di gunung. Lihat apa yang kamu katakan. Ye Chen melambaikan tangannya dan menempelkan jimat itu di kakinya. Segera, dia menuangkan aliran energi sejati ke dalamnya, dan jimat itu segera bersinar, dengan garis-garis yang tenggelam ke dalam tubuhnya. Suara mendesing. Ye Chen, yang masih di tempat pada saat berikutnya, terbang dengan deru. Xiong Er tidak ketinggalan, dan mengikuti jejak Ye Chen seperti pelangi panjang. Peningkatan kecepatan yang tiba-tiba membuat Ye Chen sedikit tidak nyaman, itu juga pertama kalinya dia menggunakan jimat 1000 garis. Jimat 1000 baris ini sangat bagus, kata Ye Chen sambil tersenyum sambil memegang arah, telinganya penuh dengan angin yang menderu. Meskipun kecepatan jimat 1000 baris ini tidak secepat Su Ying Qianhuan, itu mengkonsumsi lebih banyak energi sejati daripada Quickshadow Tousan Fantasy terlalu banyak hilang. Suara mendesing. Wosh! Bayangan keduanya berlanjut di sepanjang jalan, dengan debu dan kabut mengepul di belakang mereka. Berderap sepanjang jalan, keduanya bergegas ke hutan sepi. 1 jam lagi, waktunya tiba. Xiong Eryu menyentuh waktu dan jarak. Aku sudah mencium bau darah. Ye Chen merenung. Tenang, tidak apa-apa, di mana kakakmu? Xiong Er menepuk Ye Chen dengan tangan kecilnya yang gemuk. Hati-hati, Ye Chen tiba-tiba berkata, dia meraih Xiong Er dengan satu tangan, lalu dengan cepat mengelak ke belakang. Ledakan, begitu keduanya pergi, area yang baru saja mereka injak meledak. Segera, kerikil runtuh, pepohonan tebal di sekitarnya tumbang, dan bahkan tanah terlempar keluar dari lubang yang dalam berukuran sekitar 3 kaki. Aku bodoh. Melihat hal tersebut, Xiong Er langsung memaki. Jika Ye Chen tidak bereaksi dengan cepat sebelumnya, mereka akan meledak di tempat. Sialan, siapapun yang membunuh 1000 pedang membuat jebakan di sini, Xiong Er berteriak sekuat tenaga. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, memunggungi Xiong Er, dan melihat sekeliling dengan waspada. Tidak lama setelah dia keluar, dia menemui masalah yang membuatnya khawatir tentang keamanan perjalanan jauh ini. Berdesir, berdesir. Segera, di malam yang gelap, terdengar suara gemerisik, dan hembusan angin dingin datang, dan ada bau darah. Aku meremehkanmu karena bisa lolos dari jebakan formasiku. Bersamaan dengan cibiran, seorang pria kekar keluar dengan parang berkepala hantu di bahunya. Orang ini memiliki lengan telanjang, rambut acak-acakan, rongga mata cekung, mata merah darah, dan bekas luka tajam di wajahnya. Dia penuh dengan tirani, dan dengan wajah ganas itu, dia bukanlah orang yang baik pada pandangan pertama. Tru Sun Rilem merasakan aura dari pria besar itu, ekspresi Ye Chen dan Xiong Er langsung menjadi jelek. Bawakan tas penyimpanan, aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Pria kekar itu berjalan perlahan dengan pisau besar di bahunya, tubuhnya penuh dengan tirani, dan ada cahaya dingin yang samar di pisau besar yang lebar dan berat itu. Melihat ini, Xiong Er melirik Ye Chen terlebih dahulu, apakah kamu ingin melakukannya? Kaisar bela diri, bab 45, sialan, Ye Chen mengangguk ringan pada pertanyaan Xiong Er. Jika seseorang mendengar ini, tidak mengherankan jika mereka tidak terkejut. 2 orang, satu di Qi Condensation Realm, dan satu di level pertama dari Origin Realm, sebenarnya ingin bertarung dengan Tru Sun Realm. Jika itu adalah Tru yang Realm tingkat tinggi, mereka berdua akan segera kabur. Tapi meski aura pria besar itu kuat, namun sangat tidak stabil, sepertinya dia baru saja menerobos ke Zen yang belum lama ini. Ye Chen dan Xiong Er secara alami tidak akan takut dengan Tru yang Realm yang baru saja ditembus. Perampokan, mengikuti lolongan serigala Xiong Er, pria itu menginjak tanah dan menembak seperti bola meriam. Perampokan, Ye Chen juga melolong, dan mengikuti Xiong Er untuk membunuhnya. Melihat ini, lelaki besar itu tercengang sejenak. Bersenandung, tiba-tiba, Xiong Er mengayunkan tongkatnya ke udara. Mencari kematian, pria besar yang bereaksi langsung berubah cemberut, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Namun, di matanya, gada yang dijatuhkan Ling Tian tiba-tiba menjadi lebih dari 5 kali lebih besar,
dia tahu itu gada, tetapi mereka yang tidak tahu berpikir bahwa yang dijatuhkan Ling Tian adalah pohon besar. Ledakan, karena dia tidak pernah mengira gada itu tiba-tiba menjadi lebih besar, dan karena Xiong Er hanya dalam keadaan aslinya, lelaki besar itu terlalu meremehkan musuh sehingga tubuhnya terhuyung-huyung dan seluruh telapak tangannya berdarah. Namun, meski lelaki besar itu terluka, Xiong Er terkejut dan mundur dengan gerutuan teredam. Pria besar itu sangat marah, dan saat dia hendak bergerak, Ye Chen datang untuk membunuhnya. Mencari kematian, dengan marah, pria besar itu mendorong keluar dengan telapak tangan. Ye Chen mendengus dingin, dengan pikiran di benaknya, api yang nyata menyembur tiba-tiba, dan berubah menjadi cambuk panjang yang menyala di tangannya, dan dia membuangnya dengan kejam. Bentak, suara seperti itu terdengar, dan tanda darah gelap terlempar ke wajah pria besar di tempat itu. Sangat panas. Pria besar itu tiba-tiba meraung kaget. Ketika pria besar itu terkejut, raungan harimau terdengar, dan Ye Chen menggunakan serangan harimau dari amukan hati binatang itu, dan langsung menggertak dirinya sendiri di depan pria besar itu. Dia seperti binatang buas yang turun gunung, dan cara dia menggerakkan sarung tangannya bahkan lebih aneh. Kadang seperti harimau, kadang seperti kera ganas, kadang seperti singa, kadang seperti serigala, menyambar, menepuk, mencabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu menyatu. Setiap gerakan tubuhnya, setiap persendian menjadi senjata yang ganas. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa alam kondensasi Qi akan memiliki keterampilan tempur jarak dekat yang begitu mendominasi, pria besar itu dipukuli dengan tergesa-gesa. Hore! Xiong Er berteriak keras, mengayunkan tongkatnya, dan bergabung dengan Ye Chen untuk melawan pria besar itu, membuat pria besar itu bingung. Namun, dia berada di alam yang sejati. Segera, dia menghentikan tren mundur, dan menamparkan. Jalankan Thunder Palm, tinju harimau naga. Ye Chen dan Xiong Er bergegas maju satu demi satu. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertabrakan dan meraung. Telapak Tru yang rilem benar-benar menakutkan, dan Ye Chen serta Xiong Er memuntahkan darah dan mundur. Kesenjangannya tidak terlalu besar. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melompati pertarungan, dia masih tak terkalahkan di hadapan penindasan mutlak. Kalian semua akan mati. Pria besar itu sangat marah ketika dia dipukuli dengan sangat memalukan oleh dua anak laki-laki. Tidak pasti siapa yang akan mati. Ye Chen mencibir. Nak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Di samping, Xiong Er dan Ye Chen berdiri berdampingan, dan mengacungkan jempol pada Ye Chen. Kamu juga tidak buruk. Apa ini? Suara kaget pria besar itu terdengar segera di tempat kejadian, auranya yang kuat dengan cepat menghilang, dan energi sejati yang melonjak di sekujur tubuhnya kembali menjadi tenang satu demi satu. Baru kemudian dia menyadari bahwa seseorang telah membubuhkan mantra di tubuhnya, dan masih ada dua. Mantra roh surgawi. Pria besar itu terkejut, seolah-olah dia mengenali mantra roh surgawi. Dia berada di alam yang sejati, dan dua kutukan roh surgawi hanya dapat memenjarakan Qi sejatinya selama sekitar 1 menit. Xiong Er berkata kepada Ye Chen, kalau begitu manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Petik 2, ayo pergi. Petik 2, hutan sepi yang baru saja kembali hening dipecahkan oleh lolongan Ye Chen dan Xiong Er. Ketika lelaki besar itu melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia hanya perlu bertahan sebentar, dan dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, bagaimana Ye Chen dan Xiong Er memberinya waktu? Telapak guntur, tinju naga, dan harimau mengetahui bahwa waktu adalah hidup, keduanya tidak berani menahan sama sekali. Teknik rahasia yang terbuka mengenai pria besar itu. Darah bersinar, Ye Chen mengayunkan pedang Cixiao, dan hampir memotong pria besar itu. Pria besar itu memuntahkan darah dan mundur, tetapi sebelum dia berhenti, Xiong Er yang melompat lalu dia menghancurkannya dengan tongkat. Gada itu langsung menjadi 5 kali lebih besar saat jatuh, menanamkan semua energi sejati Xiong Er. Melihat gada datang ke arahnya, pria besar itu meraung ngeri. Bagaimana? Dia bisa berpikir bahwa dia, seorang kultivator di alam yang sejati, akan dibunuh oleh alam kondensasi Qi dan alam Yuan manusia, sehingga banyak teknik rahasia dibuat belum tersedia. Namun, Ye Chen dan Xiong Er tidak akan memiliki belas kasihan saat ini. Tidak peduli bagaimana pria besar itu mengaum, mereka yang keluar untuk mengacau harus selalu membayar kembali.
Untuk menunjukkan belas kasihan kepada musuh adalah menjadi kejam pada diri mereka sendiri. Jika mereka tidak membunuh orang besar setelah menerobos penjara, mereka pasti akan dibunuh. Ini adalah dunia para biksu, kejam. Boom! Saat gada jatuh, seluruh tanah bergetar. Ketika asap menghilang, Ye Chen dan Xiong Er maju, dan seluruh tubuh pria besar di alam yang sejati itu hampir hancur berkeping-keping. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Keduanya mulai mengambil tas penyimpanan pria besar itu, dan semua barang berharga digeledah. Setelah melakukan ini, keduanya menghilang tanpa jejak. Setelah keduanya pergi, seorang lelaki tua berjubah ungu keluar di malam yang gelap. Ada api sungguhan. Melihat ke arah di mana Ye Chen dan Xiong Er pergi, dia mengelus janggutnya dengan ringan. Ye Chen dan Xiong Er muncul kembali di kedalaman hutan yang sepi. Mereka berdua membutuhkan waktu 1 jam untuk pulih dari luka mereka, dan kemudian mereka mengeluarkan tas penyimpanan pria besar itu dan semua hartanya. Aduh, aku pergi. Segera, suara terkejut dari keduanya terdengar tanpa urutan tertentu. Seperti yang diharapkan dari alam yang sejati, itu kaya. 2 mantra roh surgawi tidak disia-siakan. Aturan lama, 5-5 poin. Keduanya berlutut di tanah untuk berbagi rampasan. Di dalam tas penyimpanan pria besar itu, terdapat ratusan ribu batu roh. Sepertinya dia akan pergi ke Nether Black Market untuk mengikuti pelelangan. Setelah Ye Chen dan Xiong Er membagi hal-hal sepele seperti batu roh, cairan roh dan rumput roh, hanya ada pedang berkepala hantu, 2 gulungan kuno dan kuali kecil seukuran kepalan tangan bayi yang tersisa di tanah. Bersenandung, pada saat ini, api yang sebenarnya melonjak sedikit, membuat mata Ye Chen cerah, dan dia memindai 2 gulungan kuno dan pedang berkepala hantu, dan matanya akhirnya tertuju pada tripod kecil. Ini sayang, kilatan melintas di mata Ye Chen. Aku mau pisau besar ini. Aku mau tripod kecil ini. Kata-kata keduanya tidak dalam urutan tertentu. Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang, saudara yang baik. Pada akhirnya, hanya tersisa 2 gulungan kuno, dan mereka masing-masing mengambil 1. Mountain Sucking Fish. Xiong Er melirik nama pada gulungan kuno, dan kemudian dia melihat yang ada di tangan Ye Chen, dan bertanya, apa milikmu? Apa ini? Ye Chen menyeringai, dia melihat pada gulungan kuno di tangannya dengan takjub. Kaisar Bela Diri, Bab 46, Menipu untuk Meningkatkan Yang. Saat Ye Chen berbicara, sudut mulutnya berkedut tak terkendali. Cheat untuk memperkuat Yang. Mata Xiong Er berbinar saat mendengarnya. Ayo ganti. Xiong Er menyambarnya di tempat, lalu menyerahkan bukunya sendiri kepada Ye Chen. Mulut Ye Chen berkedut lagi. Hei, tidak buruk. Xiong Er menundukkan kepalanya dan membolak-balik halaman, membaca dengan senang hati, dan tertawa saat membaca, seolah-olah dia tidak memperhatikan sepasang mata jijik di mata Ye Chen. Luar biasa, Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya, dan dia fokus pada buku Sucking Mountain Boxing Secret Art. Setelah membolak-baliknya dengan kasar, Ye Chen menemukan bahwa Mountain Sucking Fish dan Thunder Palm memiliki tujuan yang sama. Keduanya adalah seni mistik penyerang utama, yang membutuhkan kebugaran fisik yang tinggi. Jika tidak, mereka pasti akan diserang oleh kekuatan batin yang mendominasi. Setelah istirahat sederhana selama setengah jam, keduanya berangkat lagi. Kali ini, keduanya memiliki perjalanan yang mulus. Ketika langit penuh dengan bintang, keduanya berhenti di depan tanah yang luas dan gelap. Itu pasar gelap Nether. Xiong Er menunjuk ke depan. Tak perlu dikatakan, Xiong Er, Ye Chen sudah menatap tanah hitam di kejauhan. Pasar gelap Netherworld mencakup area seluas puluhan mil, seperti sebidang tanah hangus, dan seluruh tempat tertutup kegelapan. Sebelum dia bisa masuk, dia bisa mencium udara berdarah, brutal, dan dingin yang mengalir ke arahnya. Ayo pergi. Xiong Er telah menyeret Ye Chen ke Nether Black Market. Begitu dia masuk, Ye Chen merasakan kekuatan yang aneh dan kuat, sehingga basis kultivasinya ditekan dengan kuat ke tingkat konsentrasi pertama. Bagaimana situasinya? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping pada Xiong Er. Jangan ribut, Xiong Er berkata, setiap lelang, akan ada batasan yang kuat di sini, dan setiap orang yang datang ke sini akan ditekan ke tingkat konsentrasi. Bahkan yang kuat di langit dan dunia bawah akan ditekan. Ye Chen menatap Xiong Er ragu-ragu. Tanpa kecuali, ini sangat kuat. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Siapa yang mengatur batasannya? Ini terlalu kuat. Petik 2. Tian Xuanmen, kata Xiong Er,
masih ingat menunjuk ke satu sisi Nether Black Pasar. Ye Chen mengikuti tren, hanya untuk menemukan bahwa ada pavilion di tengah pasar gelap yang gelap, tergantung di udara, puluhan kaki di atas tanah, pavilion yang megah, seperti simbol, tidak mengizinkan pelanggaran apapun. Dari jarak yang begitu jauh, Ye Chen sepertinya merasakan tekanan yang menakutkan. Apa asal-usul Xuanmen hari itu? Aku belum pernah mendengar bahwa Dacu memiliki kekuatan seperti itu. Ye Chen menatap Xiong Er dengan heran. Xiong Er, yang selalu maha tahu, menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kali ini, saya mendengar dari paman saya bahwa Sekte Tianxuan sudah ada di sini sebelum Sekte Heng Yue didirikan. Sekte tapi mereka semua misterius dan kuat. Saya mendengar bahwa Master Sekte mereka adalah seorang biarawan di alam keheningan surgawi. Petik 2. Alam keheningan surgawi. Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. 6 tingkat biksu, kondensasi Qi, renyuan, yang sejati, Lingsu, Kongming, Tianji, mencapai langit selangkah demi selangkah, bahkan 3 sekte utama dan istana haus darah yang lebih kuat tidak memiliki biksu Tianji. Biarkan Ye Chen bagaimana untuk tidak terkejut. Meskipun mereka berada di pasar gelap Netherworld, mereka tidak pernah ikut campur dalam pertempuran di tanah ini, dan hanya selama pelelangan setiap 3 tahun, mereka akan dengan tegas melarang pertempuran di sini, kata Xiong Er lagi. Dikatakan bahwa orang-orang dari istana haus darah pernah datang ke sini untuk membuat masalah, tetapi mereka dikalahkan dan dikembalikan. Tianxuanmen adalah simbol dari tanah ini. Tidak peduli apakah itu sekte atau keluarga kultivasi, tidak ada yang berani menantang keagungan mereka. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam menatap Xuanmen hari itu, matanya penuh kekaguman. Berpikir di dalam hati mereka, keduanya terus berjalan jauh. Ye Chen menemukan bahwa meskipun aura biksu yang datang dan pergi ke sini sangat kuat, basis kultivasi mereka telah ditekan ke tingkat konsentrasi pertama, yang membuatnya menghela nafas. Tidak peduli seberapa kuat Anda di luar, Anda harus berbaring di sini. Semakin dalam dia pergi, semakin Ye Chen menghela nafas. Pasar gelap hantu ini benar-benar kacau seperti yang dikatakan legenda. Sepanjang jalan, dia telah melihat banyak pavilion, menara dan pavilion, tetapi ada lebih banyak rumah yang runtuh, dan masih ada darah yang belum mengering di banyak tempat, dan ada sisa-sisa perang di mana-mana. Terlebih lagi, orang-orang di sini semuanya adalah orang-orang yang tangguh, semuanya memiliki aura yang ganas, dan mata merah darah mereka penuh dengan tirani. Ayo, 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 lihat, ada penjualan besar senjata spiritual dan cairan spiritual. Rekan Tao, apakah Anda menginginkan senjata spiritual? Ini semua, barang berkualitas tinggi. Semua itu bisa didengar adalah suara menjajakan, dan ada warung pinggir jalan di mana-mana, dan ada segala macam barang yang dijual. Huo Linglong, Ye Chen melihat harta karun diletakkan di atas bilik, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Spar darah berwarna-warni, pasta teratai darah merah. Sepanjang jalan, Ye Chen terus melihatnya. Cukup segar, Xiong Er menggoyangkan tubuhnya yang montok dan berjalan di depan, seperti Buddha Maitreya kecil, terlihat lucu dan menarik banyak mata dari sekeliling. Ini cukup segar, Ye Chen menghela nafas. Jangan remehkan pemilik setiap kios jalanan di sini. Xiong Er berbisik, kebanyakan dari mereka menyamar, mungkin salah satunya adalah sesepuh dari faksi atau orang kuat dari keluarga kultivasi. Yah, aku percaya itu. Lelang baru akan dimulai besok. Mari kita berkeliling dengan santai. Di sini sangat ramai di malam hari, kata Xiong Er, mengeluarkan kaki ayam dari selangkangannya, dan memakannya tanpa malu-malu. Jangan peduli dengan mata menjijikkan orang-orang di sekitar Anda. Hah, saat dia mengatakan itu, orang itu mengeluarkan dengusan ringan, matanya menjadi lebih cerah, seolah-olah dia melihat sesuatu yang disukainya. Berbaliklah sesukamu, aku akan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Kata Xiong Er, memasukkan kembali kaki ayam yang tersisa ke selangkangannya, lalu berjalan pergi melihat ke satu arah. Ye Chen melihat sekeliling, dan tidak bisa membantu menggosok bagian tengah alisnya. Ada banyak orang berkumpul di tempat itu, dan lantai 3 dan luar sangat ramai, dan ada tanda berdiri di sana, cambuk harimau untuk meningkatkan yang. Luar biasa, Ye Chen mendecakkan lidahnya, diam-diam berpikir bahwa pasar gelap hantu ini benar-benar menjual segalanya. Xiong Er pergi, dan Ye Chen juga berkeliaran di sekitar kios. Dia mengambil dan memilih sepanjang jalan, tetapi di dalam hatinya dia berharap Zhen Huo akan memberikan beberapa petunjuk atau sesuatu,
Jika tidak, dia benar-benar tidak dapat membedakan mana harta karun dan mana yang merupakan impor paralel. Teman kecil, ini semua adalah harta saya. Jangan menyesal jika kamu tidak membelinya. Setelah desa ini, tidak akan ada warung seperti itu. Dia terpesona oleh pemandangan itu, ada banyak hal dia belum pernah melihat sebelumnya, dan banyak hal yang tidak bisa dia lihat. Tiba-tiba, Ye Chen berhenti, menatap kosong tidak jauh. Di sana, seorang wanita berbaju putih berjalan dengan ringan, dengan rambut biru mengambang. Dan pakaian berkibar, seperti teratai yang mekar. Dia seperti peri di 9 langit, tidak tersentuh oleh debu dunia. Perhatikan baik-baik, bukankah ini Jining Suam dari Sekte Zhengyang? Kaisar bela diri, bab 47. Dia ada di sini juga, gumam Ye Chen saat dia melihat dari kejauhan, jantungnya yang berdetak tiba-tiba terasa sakit. Bertemu dengan mantan kekasih di sini membuatnya merasa seolah-olah telah meninggal. Bagi Jining Suam, dia tidak lagi mencintai, tetapi dia tidak akan membenci, dan rasa sakit di hatinya hanya sesaat. Tiba-tiba, Ye Chen mengeluarkan topeng hantu dari lengannya dan menutupi wajahnya. Sosok-sosok itu ramai, dan Jining Suam mengikuti arus orang. Dia tidak sendirian, dan ada seorang pria muda dengan temperamen santai di sampingnya, yang sangat menarik dan anggun, menunjukkan sikap lembut dan elegan di setiap gerakannya. Ye Chen mengenali orang ini, dan itu adalah Hua Yun, yang menduduki peringkat nomor 1 di antara 9 murid sejati dari Sekte Zhengyang. Junior Sister Ji, pergi dan lihatlah di tempat lain. Hua Yun menggoyangkan kipas lipatnya dengan lembut, tersenyum seperti angin musim semi, terlihat sangat nyaman. Jining Suam terlihat tenang, tapi tidak menolak. Tiba-tiba, dia dan Ye Chen lewat. Mantan kekasih itu bertemu lagi, tapi mereka adalah orang asing. Ye Chen lewat perlahan, langkahnya mantap dan kuat, dan dia tidak menoleh ke belakang. Pada titik tertentu, Xiong Er menemukannya. Mengapa kamu memakai topeng? Xiong Er memandang Ye Chen dengan marah. Aku sudah lama mencarimu. Aku baru saja membelinya. Bukankah itu terlihat bagus? Ye Chen melepas topengnya. Terlalu banyak uang untuk dibakar. Xiong Er memarahi, ayo pergi, aku sudah menemukan tempat tinggal, ayo pergi dan istirahat dulu. Keduanya datang ke kedalaman pasar gelap meter satu demi satu. Di depan mereka ada deretan pavilion, yang bisa dianggap sebagai tempat tinggal orang selama pelelangan. Setelah memasuki kamar suite, Xiong Er mengunci diri di kamarnya, tampaknya untuk mempelajari trik-trik yang memperkuat Yang. Jangan bunuh aku, Ye Chen mengutuk, lalu berbalik dan berjalan ke kamarnya. Mengunci pintu dengan erat, Ye Chen mengeluarkan tripod kecil itu. Tripod kecil itu sepertinya sudah lama terkubur di tanah, seluruh tubuhnya berbintik-bintik, dan ada semburan udara kuno yang mengalir ke arahnya. Aku tidak tahu misteri apa yang akan terjadi. Mengatakan itu, Ye Chen mengeluarkan labu emas ungu kecil dan mencabut labu itu. Bersenandung, tiba-tiba, labu kecil Zijin bergetar. Kemudian, pusaran kecil muncul kembali, dan tripod kecil di sebelahnya ditelan oleh labu emas ungu di tempat. Bersenandung, bersenandung. Setelah menelan kuali kecil, labu emas ungu kecil itu berdengung keras dan bergetar hebat. Melihat ini, mata Ye Chen menjadi cerah dan tajam, dan bahkan labu kecil Zijin memiliki reaksi yang begitu besar. Misteri yang tersembunyi di kuali kecil itu pasti luar biasa. Apa misterinya? Menggosok tangannya, Ye Chen tidak bisa menahan diri, dan melihat ke dalam labu kecil itu. Labu emas ungu kecil itu berkabut, penuh dengan cairan spiritual yang menyegarkan, dan kuali kecil itu tergantung di atas cairan spiritual, tanpa gemetar atau kilatan kecemerlangan, hanya mengambang dengan tenang seperti itu. Ye Chen sedikit mengernyit dan terus menunggu. Tidak sampai 1 jam kemudian labu kecil Zijin berdengung dan memuntahkan kuali kecil. Hanya saja Ye Chen tidak menyadari bahwa setetes darah menetes dari kuali tepat sebelum tripod kecil itu dimuntahkan, dan menyatu dengan cairan roh di labu kecil itu. Apakah ini hilang? Ye Chen menatap labu kecil Zijin dengan heran tanpa mengetahui misteri kuali. Ditatap oleh Ye Chen, labu kecil Zijin tampak baik-baik saja, masih menyerap aura langit dan bumi dengan santai. Setelah melambaikan labu Zijin kecil, Ye Chen mengambil tripod kecil dari tanah. Tripod kecil itu masih sama seperti sebelum ditelan. Aku tidak percaya. Lagi, Ye Chen mengutuk diam-diam, dan dengan pikiran, dia segera mengorbankan api yang sebenarnya dan membungkus kuali kecil itu. Setelah 1 jam, Ye Chen memadamkan api yang sebenarnya, duduk di tanah,
terengah-engah, dan kuali kecil itu masih utuh, dibakar oleh Ye Chen dengan api sungguhan selama lebih dari 1 jam. Telah dicairkan. Apa yang kamu lakukan untuk mengabaikan pembakaran api yang sebenarnya? Ye Chen memegang kuali kecil, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, bahkan api yang sebenarnya tidak dapat melelehkannya. Dia benar-benar marah. Nenek, mengutuk dalam hati lagi, Ye Chen memegang labu emas ungu kecil, mengangkat kepalanya dan menuangkan beberapa suap cairan spiritual. Cairan psikis memasuki tubuhnya, dan mengalir ke seluruh tubuhnya seperti mata air bening seperti sebelumnya. Tetapi Ye Chen tidak dapat menjelaskan bahwa cairan psikis yang dia telan kali ini sedikit berbeda dari biasanya, dan dia tidak tahu apa yang berbeda. Mengapa ada perasaan aneh? Ye Chen merobek kerahnya, merasa sedikit panas di tubuhnya. Tak lama kemudian, darah di tubuhnya mempercepat alirannya, bahkan sedikit mendidih, membuat tubuhnya terasa seperti terbakar. Setelah menjilat bibirnya yang kering, dia mengambil labu emas ungu itu lagi, mengangkat kepalanya dan menuangkannya lagi. Namun segera, perasaan terbakar menjadi semakin intens. Menggelengkan kepalanya, Ye Chen sedikit pusing, dan perasaan mulut kering menyerang lagi. Dia menuangkan lebih banyak cairan spiritual dari labu emas ungu ke mulutnya, tetapi semakin dia minum, semakin haus dia, dan semakin haus dia, semakin dia ingin minum. Sebelum dia menyadarinya, dia telah meminum sebagian besar cairan spiritual dalam labu emas ungu. Ada apa? Mata Ye Chen menjadi kabur, dan dia bahkan tidak bisa melihat apa-apa. Sedemikian rupa sehingga karena dia minum terlalu banyak cairan psikis, dia naik ke tingkat ke-6 dari kondensasi Qi bahkan tanpa menyadarinya. Pada titik tertentu, dia mengeluarkan geraman rendah dan merobek pakaiannya. Dia merasa tubuhnya terbakar, dan bahkan setiap pori kecil di tubuhnya meledak dengan api. Air. Tanpa sadar meraih labu emas ungu, Ye Chen mengangkat kepalanya dan menuangkannya lagi, tanpa berhenti untuk waktu yang lama. Segera, ada suara lain seperti ini di tubuhnya. Tidak lama setelah dia memasuki panggung, tingkat kultivasinya telah menembus dari tingkat ke-6 kondensasi Qi ke tingkat ke-7 kondensasi Qi, dan kultivasinya mendekati puncak periode, tingkat ke-7 jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin untuk menembus ke tingkat ke-8. Dengan geraman pelan lainnya, wujud Ye Chen berubah. Matanya merah, dan pembuluh darah muncul satu persatu di dahinya. Ini belum berakhir, kabut hitam yang tidak dapat dijelaskan muncul dari tubuhnya, dan setiap pori di tubuhnya dipenuhi dengan energi jahat hitam, dan rambut hitam panjangnya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Yang terpenting, ada cahaya ajaib yang bersinar di antara alisnya, dan pola sihir aneh berkedip. Dengan baik, memegang kepalanya, dia terhuyung-huyung di tanah, hanya merasakan kepalanya meraung, seolah kepalanya akan meledak. Pada titik tertentu, dia jatuh ke tanah dan jatuh koma. Di dalam ruangan, terdiam. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia kembali ke keadaan semula. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Saat sinar matahari terbenam menyinari wajahnya melalui jendela, dia tiba-tiba duduk. Setelah beberapa saat lesu, dia buru-buru memeriksa tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa pakaiannya robek sendiri. Tingkat kultivasi saya. Ketika dia merasakan kekuatan agung di tubuhnya, dia tidak bisa tidak terkejut bahwa alamnya telah naik ke tingkat ketiga dan mencapai tingkat energi terkondensasi ke-8. Apa yang terjadi tadi malam? Setelah beberapa saat kesurupan, dia ingat apa yang terjadi tadi malam. Memanggil untuk membawa labu emas ungu, mata Ye Chen menjadi tidak pasti. Dia meminum cairan spiritual di dalamnya tadi malam, dan kemudian segala macam hal aneh terjadi kemudian. Tubuhnya tampak terbakar, dan pikirannya meraung seperti sedang pergi, meledak. Apakah ada yang salah dengan cairan spiritual ini? Ye Chen mengeluarkan sumbat labu, dan hendak mencari tahu, tetapi pintunya ditendang terbuka oleh Xiong Er. Ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai. Ye Chen menjawab, meletakkan sumbat pada labu, menyingkirkan labu Zijin, dan berjalan keluar dengan Xiong Er. Kaisar bela diri, bab 48. Ketika mereka berdua turun, mereka menemukan bahwa jalan sudah penuh dengan orang, semuanya menuju pusat pasar gelap neter tanpa kecuali. Adegan ini tidak terlalu luas, kata Ye Chen, mengenakan topeng hantu lagi. Ini pil Yirong dan pil pengubah suara. Telan 1. Xiong Er mengeluarkan 2 pil dari selangkangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Dia ingin meminumnya, tetapi mengingat bahwa Xiong Er mengeluarkannya dari selangkangannya,
dia terbatuk, datar, simpan untuk digunakan. Lebih baik aku memakai topeng. Saat dia berkata, dia mengeluarkan topeng dari sakunya dan meletakkannya di wajahnya. Jangan tarik ke bawah. Xiong Er tanpa malu-malu menelan Dian Shengpil dan Yirong Pil tanpa memperhatikan mata jijik Ye Chen. Mengapa kamu menyimpan tas penyimpananmu di selangkanganmu? Keselamatan. Di dekat pusat Nether Black Market, ada loteng yang menjulang ke langit dan megah. Loteng ini disebut Paviliun Naga Tersembunyi, dan telah dilelang di Yudus selama bertahun-tahun. Pada saat ini, melihat ke bawah dari langit, orang-orang dari seluruh dunia berkumpul satu demi satu, setiap orang tidak sederhana, dan perilaku mereka relatif rendah. Tidak lama kemudian, sudah ada lautan manusia di depan gerbang Hidden Dragon Pavilion. Mengapa kamu belum membuka pintunya? Beberapa orang menjadi tidak sabar. Belum waktunya, apa terburu-buru? Aku tidak tahu apa yang akan dilelang oleh Tian Xuanmen kali ini. Lelang yang diselenggarakan oleh Tian Xuanmen benar-benar luar biasa. Di belakang kerumunan, Ye Chen mau tidak mau mendesah diam-diam. Segera, pintu Paviliun Naga Tersembunyi berdengung dan terbuka perlahan. Begitu pintu terbuka, seorang lelaki tua berbaju hitam dengan tongkat naga hijau adalah orang pertama yang masuk. Siapa orang ini? Terlalu besar. Kamu bahkan tidak tahu itu lelaki tua dari Heishan, mendominasi satu sisi. Petik 2. Itu karena aku buta. Setelah lelaki tua dari Heishan, beberapa lelaki tua masuk. Demi satu, berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama masuk ke Paviliun Naga Tersembunyi. Ayo pergi. Xiong Er juga masuk bersama kerumunan, daging segar kecilnya hampir diperas menjadi daging cincang. Hanya ketika ada beberapa orang di sekitar, Ye Chen masuk. Setelah masuk, Ye Chen menemukan bahwa Paviliun Naga Tersembunyi adalah dunianya sendiri, dengan radius 10.000 sang. Pagar berukir di aula dibangun dengan batu giok, dan kemegahan ilahi melonjak, bahkan rerumputan dan bunga spiritual yang digunakan sebagai dekorasi sangat luar biasa. Betapa hebatnya, Ye Chen menghela nafas. Mereka yang datang dengan cepat menemukan tempat duduk mereka. Para biksu yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan untuk pertama kalinya kebanyakan memiliki hal baru di mata mereka. Adapun biksu yang pernah ke sini sebelumnya, mereka tampak jauh lebih tenang. Itu dia. Xiong Er menarik Ye Chen ke meja batu giok di sudut. Orang ini tidak sopan, dia mengambil buah roh di atas meja dan memasukkannya ke mulutnya. Sambil memasukkannya, dia tidak lupa memasukkan beberapa ke dadanya. Sialan, simpan beberapa untukku. Ye Chen tidak bisa menahan kutukan. Kamu memakai topeng, jadi kamu tidak bisa makan. Aku akan memakannya untukmu. Melihat ke samping pada pria tua berbaju ungu, Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun kultivasinya ditekan, lelaki tua berbaju ungu itu memberinya perasaan bahwa Gunung Tai luar biasa. Ye Chen menarik pandangannya, dan lelaki tua berbaju ungu itu memandang sedikit ke samping ke arah Ye Chen, tetapi ada kilatan keterkejutan di matanya. Orang-orang dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan ada di sini, seseorang berteriak. Di depan pintu, 3 lelaki tua berpakaian abu-abu masuk, dan langsung menuju kamar. Pribadi di lantai 2, keluarga situ dari Sishu juga telah tiba. Apakah itu keluarga Wang dari Beihuan? Mereka bahkan datang. Keluarga Sangguan dari Dong Yue. Sebagian besar orang yang datang berasal dari keluarga aristokrat. Mata para biksu semuanya tertarik padanya. Apakah tidak ada orang dari keluarga Xiongmu di sini? Setelah melirik orang-orang dari keluarga besar yang terus berjalan di pintu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiong Er. Kami datang. Xiong Er, yang sedang menggerogoti buah, menunjuk ke seorang pria gempal dengan kepala gemuk dan telinga besar. Itu paman keduaku. Paman keduamu terlihat cukup santai. Petik 2 tanda seru petik 2. Itu perlu. Heng Yuezong juga datang. Seseorang berteriak lagi. Mendengar ini, Ye Chen dan Xiong Er saling memandang. Seorang pria parubaya dengan pedang di tangannya telah melangkah ke gerbang. Sosoknya setinggi dan lurus seperti gunung. Orang ini dari sekte Heng Yue. Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Ye Chen menoleh untuk melihat Xiong Er. Apakah kamu pernah melihatnya? Master puncak-puncak Yujian di sekte dalam. Xiong Er benar-benar mengenalinya, berkata, tampaknya disebut Feng Wuhen. Orang-orang dari Zheng Yangzong juga telah tiba. Saat dia berbicara, suara lain datang dari bawah. Itu adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Wu Changqing. Ye Chen mengenali orang ini sekilas.
bukankah dia penatua dari Balai Penegakan Hukum Zeng Yang Song? Orang yang mengusirnya dari Sekte Zeng Yang hari itu adalah Wu Changqing. Sekte Qingyun juga mengirim seseorang ke sini. Setelah mengatakan itu, seorang lelaki tua berbaju biru masuk dengan tongkat, diikuti oleh seorang wanita tua dan seorang lelaki muda berbaju ungu. Ketika Ye Chen melihatnya, matanya menyipit sejenak, terutama ketika dia melihat pemuda berbaju ungu. Ada cahaya dingin di matanya, bukankah pemuda berbaju ungu yang menghancurkan dantiannya hari itu? Ye Chen mengenalinya bahkan ketika dia berubah menjadi abu. Dia adalah 9 biografi sejati dari Sekte Qingyun. Murid sejati kedua, Lu Zi. Balas dendam ini harus dibalas. Ye Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Setelah menunggu orang-orang dari 3 sekte naik ke lantai 2 satu demi satu, 3 orang lainnya masuk di pintu. Seorang lelaki tua berambut abu-abu, seorang lelaki parubaya berjubah ungu, dan seorang lelaki muda berbaju ungu, jubah putih. Melihat ini, mata Ye Chen menyipit lagi. Bukankah ketiga orang ini adalah 3 orang yang sama yang mengejar dan membunuh Chulinger di hutan monster hari itu? Ye Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu mereka lagi di sini. Orang-orang dari Istana Haus Darah. Ada suara-suara keheranan di tempat kejadian. Ada 3 sekte di satu aula Chu besar, dan aula Haus Darah mendominasi Chu Utara. Mereka adalah raksasa sejati, dan bahkan ketiga sekte itu tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Sekarang hidup, saya khawatir tidak mudah memotret bayi. Di bawah, di platform tinggi, sesosok tua telah berjalan, dan semua orang di sini memanggilnya Old Yang. Kamu harus tahu aturannya di sini, jadi aku tidak akan berbicara omong kosong. Pak Tua Yang berbicara dengan tegas, pelelangan dimulai. Segera, seseorang berjalan ke atas panggung sambil memegang pedang roh. Seluruh tubuh pedang roh dikelilingi oleh cahaya ungu, cahaya pedang yang tajam membuat orang takut, dan kadang-kadang mengeluarkan suara dentang, itu pasti pedang pembunuh yang menakutkan. Pedang matahari ungu, harga dasarnya adalah 50.000 batu roh, yang memiliki harga tertinggi akan mendapatkannya. Kata Yang Getua dengan tenang, saya akan menawarkan 51.000. Segera, seseorang mengangkat tanda di sebelahnya. 53.000, 60.000. Hanya, dalam beberapa napas, harga pedang roh naik ke atas. Saat harga terus naik, pelelangan menjadi lebih panas. Terlalu mahal. Di sudut, Ye Chen tidak bisa menahan lidahnya. Harga barang lelang pertama sangat tinggi sehingga dia malu mengeluarkan batu roh itu. Apakah kamu tidak mendengar tentang awal yang baik? Xiong Er berkata, barang lelang pertama hidup, dan ada yang lebih murah nanti. Petik 2, 80.000 batu roh. 85.000, 90.000. Petik 2, di bawah, persaingan masih sengit, untuk mendapatkan pedang siang, mereka mati-matian menaikkan harga satu persatu, tersipu sampai leher mereka tebal. 100.000. Pada saat ini, sebuah suara datang dari lantai 2, dan penawarnya adalah Wu Changqing dari Sekte Zeng Yang. Kali ini, orang-orang di bawah mati begitu saja. Jika tidak ada yang menaikkan harga, pedang siang ini milik Sekte Zeng Yang. Di platform tinggi, Yang Ge yang lebih tua melirik ke bawah, melihat tidak ada yang menaikkan harga, dia melambaikan pedang siang kembali ke lengan bajunya. Segera, seseorang dari penonton datang lagi, memegang kompor tembaga kecil di tangannya. Kompor tembaga kecil itu diukir dengan pola dao, dan bersinar merah, meskipun hanya sebesar telapak tangan, itu mengungkapkan aura keagungan. Tungku tembaga siang, harga dasarnya 30.000 yuan, dan pelelangan dimulai sekarang. Segera, seseorang mengajukan penawaran, dan menambahkan 10.000 batu roh dengan keberanian besar. 50.000, 70.000, saya akan menawarkan 90.000. Suara-suara meneriakkan harga satu persatu, tampak bertekad untuk memenangkan tungku tembaga kecil. Kompor tembaga kecil ini juga bagus. Ye Chen menyentuh dagunya. Jika kamu mau, naikkan saja harganya, kata Xiong Er. Tidak ada uang, berpura-puralah aku tidak mengatakannya. Dalam sekejap mata, tungku tembaga kecil di bawah telah mencapai harga tinggi 150.000 yuan, dan dilihat dari posturnya, sulit untuk memenangkan yang kecil, tungku tembaga dengan 150.000 batu roh tungku. 160.000, Sekte Qingyunku telah menerimanya. Suara tetua Sekte Qingyun datang dari atas. Segera, bendera dan genderang di bawah mereda, belum lagi 160.000 batu roh, tetapi Sekte Qingyun raksasa bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi oleh orang biasa.
Karena tidak ada yang menaikkan harga, kompor tembaga kecil ini milik Sekte King Yun. Penatua Yang Ge melihat sekeliling selama seminggu, melihat tidak ada yang menawar, dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil kompor tembaga kecil itu. Hal berikutnya yang dia keluarkan masih merupakan senjata spiritual, itu adalah cermin gosip, dan segera setelah dikeluarkan, itu memancarkan aura panas, memancarkan cahaya ilahi, menarik perhatian, dan menunjukkan fluktuasi aura yang menakutkan. Harga cadangan adalah 100.000, dan pelelangan dimulai. 110.000. Seorang Taois berbaju ungu adalah yang pertama menawar. Zhou Chang, kamu sangat picik, tapi kamu tidak bisa mengambil cermin gosip ini. Di sisi lain, seorang lelaki tua berambut putih dengan ekspresi muram mencibir. Saya akan membayar 120.000. Pria tua berambut putih itu tersenyum sinis. Ekspresi Zhou Chang menjadi dingin, dan dia mendengus dingin, 130.000. Kamu 10.000 benar saja. Lelang pasar gelap hantu ini tidak sedamai yang terlihat di permukaan, bahkan orang-orang ini berperang secara diam-diam. 200.000, kamu 10.000, 210.000. Persaingan Bagua Mirror sangat sengit, dan mereka berdua tersipu dan berleher tebal. Baru setelah orang ketiga bergabung, keseimbangan itu rusak, diikuti oleh yang keempat orang kelima. Karena jumlah pesaing terus meningkat, harga cermin gosip melonjak hingga 300.000. Sial, aku hanya akan ikut campur. Xiong Er mendengus, sekelompok hewan yang menaikkan harga begitu tinggi. Kenapa? Aku merasa pelelangan ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada uang, ini sangat membuat frustrasi. Di bawah, lelang cermin gosip telah berakhir, dan ternyata itu adalah seorang lelaki tua kurus yang terlihat seperti monyet. Mendengus. Para biksu yang telah membuat dendam karena cermin gosip mendengus dingin, dengan cahaya dingin di mata mereka. Kaisar Bela Diri, Bab 49. Saat ini, item lelang keempat telah diambil oleh Tuan Yang Ge. Itu masih merupakan senjata spiritual. Xia, bergerak seperti naga yang sedang berenang. Pagoda Linglong berwarna-warni, harga dasarnya 80.000. Pengaruh pagoda Linglong berwarna-warni tampaknya lebih besar daripada 3 senjata spiritual sebelumnya. Begitu dikeluarkan, suasana di Tianghe langsung memanas. Yang penting adalah bahwa keluarga kultivasi bergabung dalam pertempuran. 100.000, 150.000, 200.000. Keluarga kultivasi bergabung dalam pertempuran, dan pelelangan menjadi sangat meriah. Terutama keluarga yang bermusuhan akhirnya menemukan alasan untuk saling berhadapan, dan lolongan bergema di seluruh paviliun naga tersembunyi. Terlepas dari persaingan, ada bau mesiu yang kuat di Hidden Dragon Pavilion, dan semua orang bersinar dengan dingin. Jika bukan karena larangan pertempuran pribadi di sini, saya khawatir sekte besar ini akan melompat keluar untuk bertarung dalam jarak dekat. Di negeri ini, ada keluarga kultivasi yang tak ada habisnya, dan segala macam keluhan dan keluhan memiliki sejarah panjang. Saat ini, pelelangan pasar gelap neter mengumpulkan mereka di sini dan memberi mereka platform yang bagus. Meskipun mereka tidak bisa bertarung dalam pertempuran berdarah, setidaknya mereka bisa bersaing dalam harga. Tapi premisnya adalah Anda punya uang. 300.000. Di bawah, seorang lelaki tua berambut abu-abu mengertakkan gigi dan akhirnya menyebutkan harganya. Mengapa? Apakah kamu ingin dimusnahkan? Terdengar cibiran dari ruang pribadi atas. Dengarkan baik-baik, itu adalah suara dari ruang pribadi istana yang haus darah. Kata-katanya sangat mengancam, dan langsung menakuti lelaki tua berambut abu-abu itu. Bergidik, aku tidak menginginkannya lagi. Lelaki tua berambut abu-abu itu buru-buru abstain, karena takut menyinggung istana yang haus darah dan menyebabkan malapetaka bagi keluarganya. Kamu bijak, lelang berlanjut, dan beberapa item lelang berikutnya semuanya adalah senjata spiritual. Setelah putaran lelang, klimaks mengikuti satu demi satu, dan senjata roh yang menakutkan dikeluarkan, menyebabkan kerumunan di bawah menjadi sangat terkejut. Segera, batang besi hitam dikirim ke platform tinggi. Tongkat besi, harga cadangan 10.000, dan pelelangan dimulai. Tuan Yang Ge tampak lelah, dan menguap, berbicara dengan sangat santai. Begitu batang besi dicabut, Ye Chen menutup matanya dan bermeditasi di sudut, lalu tiba-tiba membuka dan menutup matanya karena api yang sebenarnya bergetar. Sayang, mata Ye Chen menjadi tajam. Berpikir pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik batang besi,
lebih tepatnya, itu adalah batang besi, tidak mengherankan. Seperti Ye Chen, para biksu di bawah juga melihat batang besi dengan mata terbelalak. Apa ini? Seseorang menatap tetua Yang Ge dengan curiga. Bukankah kamu mengatakannya, tongkat besi? Yang Ge melirik pria itu, tentu saja, kamu juga bisa memperlakukannya sebagai tongkat api. Mendengar ini, tidak hanya pria itu, tetapi mulut semua orang berkedut, kamu juga kasual. Old Yang Ge mengatakannya dengan santai sehingga para biksu di bawah meringkuk bibir mereka. Jika kamu tidak terlalu memperhatikannya, itu pasti bukan harta karun. Petik 2. Penampilannya terlalu jelek. Jika kamu punya uang, kamu tidak akan membelinya. Tidak ada yang mau. Melirik turun, melihat tidak ada yang menjawab, Yang Ge Lao akan menerimanya batang besi itu. Tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sudut. Saya ingin tongkat besi ini. Hah? Kalimat yang tiba-tiba itu membuat semua orang yang hadir melihat ke samping. Orang yang berbicara secara alami adalah Ye Chen. Jarang menemukan harta yang bisa mengguncang api yang nyata, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Senior, saya ingin 10.000 batu roh. Apakah kamu sakit? 10.000 batu roh untuk membeli batang besi yang rusak. Xiong Er hanya bisa mengutuk. Murah. Sialan. Percakapan antara keduanya langsung meledak dalam tawa, dan orang-orang tua itu semua terhibur oleh Ye Chen dan Xiong Er. Jika tidak ada yang menaikkan harga, maka tongkat besi ini akan menjadi milik teman kecil ini. Petik 2. Tunggu sebentar. Kata-kata lama Yang Ge diinterupsi oleh sebuah suara. Kalau-kalau, tongkat besi ini, saya menerimanya dari Zeng Yang Song. Hah? Ada sedikit hembusan napas di antara hadirin, dan mereka semua melihat ke arah sumber suara itu, Wu Changqing, sesepuh dari sekte Zeng yang mengajukan tawaran. Di sudut, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia menaikkan harganya lagi. Saya akan membayar 12.000. Mendengar ini, ada keributan lagi di bawah. Siapa anak ini? Berani merebut sesuatu dari Zeng Yanzong, dan terlebih lagi, itu batang besi hitam. Petik 2. Aku mungkin sudah gila. Di tengah hiruk pikuk, Wu Changqing tersenyum santai. Nak, apakah kamu tahu siapa yang kamu rampok? Penatua, apakah kamu membuatku takut? Ye Chen melirik ke kamar pribadi di lantai 2. Bagus sekali, kamu punya tulang punggung. Wu Changqing tersenyum main-main, sudah lama sejak tidak ada yang berani merebut sesuatu dari Zeng Yanzong. Dalam hal ini, aku akan bermain denganmu. Aku akan memberimu 20.000 batu roh. 2 untuk berjaga-jaga. Suara Ye Chen segera terdengar. 30.000, 31.000. Ye Chen segera mengikuti, dengan cibiran di sudut mulutnya. Dia sudah berencana untuk menyerahkan semua harta miliknya dan melawan Wu Changqing sampai akhir. Bahkan jika bukan karena itu, Tai Bang juga harus berjuang karena diusir dengan kejam dari gunung hari itu. Bagus sekali, saya akan menawarkan 40.000. Kata-kata Wu Changqing masih bercanda, puluhan ribu batu roh benar-benar tidak layak disebut di matanya. 100.000. Batuk-batuk, Ye Chen benar-benar tidak bisa berhenti berbicara. Dia hampir mencekik semua penonton sampai mati dengan satu kalimat. Sialan, kamu gila. Xiong Er tidak bisa menahan diri untuk memarahi Ye Chen. Ye Chen mengabaikannya, tetapi mau tidak mau mengangkat kepalanya, melihat ke kamar pribadi di lantai 2, dan berkata sambil tersenyum, Penatua, apakah kamu masih bisa bersenang-senang bermain seperti ini? Nada suaranya mencapai 100.000, yang membuat wajahnya sedikit muram. Anda harus tahu bahwa dia adalah sekelompok tetua, tetapi keberanian untuk meminta harga ditekan oleh seorang junior, bagaimana mungkin dia tidak marah? 110.000. Wu Changqing mencibir, Nak, kamu bisa menambahkan lebih banyak jika kamu punya nyali. 200.000. Aku pool. Begitu kata-kata ini keluar, terdengar suara semburan air di bawah. Bayi keluarga siapa ini? 200.000, keberanian yang luar biasa. Sekarang, Ye Chen menjadi fokus. Bahkan Yang Ge yang lebih tua di platform tinggi tidak dapat menahan ekspresi terkejut. Seorang junior berani mengambil sesuatu dari Zeng Yanzong, jadi dia tidak bisa tidak memperhatikan. Saat ini, terlalu banyak orang yang mau tidak mau berbalik dan melihat ke belakang. Ye Chen baik-baik saja, menyeruput tehnya dengan santai seperti orang normal. Dia tahu bagaimana memperjuangkan uang, dia jauh dari lawan Wu Changqing, tetapi untuk harta itu, dia masih memutuskan untuk melawan Wu Changqing.
bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta itu, dia masih ingin Wu Changqing menghabiskan lebih banyak batu roh. Tentu saja, 200.000 adalah batasnya, dan ini dengan cairan roh giok, yang awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk membeli baja hitam dan besi hitam, tetapi sekarang tampaknya dia akan menjadi gila di sini. Melihat Wu Changqing lagi, wajahnya menjadi pucat. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seorang junior berani merampok Zheng Yangzong secara terbuka, dan bahkan menawarkan harga 200.000 yuan. Dia tidak kekurangan uang, tetapi membeli batang besi yang rusak dengan 200.000 yuan benar-benar tidak sepadan. Sekarang dia dalam masalah, belilah, itu tidak layak, jangan membelinya, maka dia tidak akan kehilangan muka sendirian, dan seluruh sekte Zheng yang akan menjadi bahan tertawaan semua orang yang hadir. 210.000 yuan, jika kamu memiliki kemampuan, tolong tingkatkan lagi. Di bawah perhatian semua orang, Wu Changqing masih mengertakkan gigi dan menaikkan harganya lagi. Sekarang, giliran Ye Chen yang mendapat masalah, dan 200.000 adalah batasnya. Nah, apakah kamu benar-benar ingin memegang tongkat besi? Melihat Ye Chen dalam dilema, Xiong Er bertanya dengan suara rendah. Ye Chen sedikit mengangguk. Melihat ini, Xiong Er segera mengeluarkan tas penyimpanan dari selangkangannya. Saya hanya punya 300.000 yuan di sini, saya meminjamnya dari Anda, tolong ingat untuk mengembalikannya kepada saya. Mendengar ini, Ye Chen sedikit terkejut. Setiap saat membuatnya merasakan arus hangat di hatinya. Ini masalah besar, kembalilah lain kali. Xiong Er merentangkan tangannya. Terima kasih. Ye Chen tersenyum penuh terima kasih. 300.000. Saat suaranya terdengar, itu sekali lagi menimbulkan sensasi di antara penonton. Pada saat ini, bahkan Jining Xuang, yang selalu acuh tak acuh, tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Ketika dia melihat Ye Chen mengenakan topeng, dia cantik. Alisnya sedikit mengernyit. Melihat wajah Wu Changqing lagi, itu sudah suram dan sangat menakutkan, dan cahaya dingin muncul di matanya, dan dia bahkan meluncurkan rencana pembunuhan. Satu lagi niat membunuh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah menangkap niat membunuh Wu Changqing, Yang Ge tua mau tidak mau berkata dengan suara rendah. Ditegur di depan umum, Wu Changqing mengepalkan tinjunya di lengan bajunya dan berkata dengan gigi terkatup, saya akan menawarkan 310.000. Petik 2, 500.000. Anak ini akan melawan langit. Semua mata tertuju. Siapa sangka batang besi yang dianggap compang camping akan mencapai harga setinggi langit 500.000 yuan melihat lelang ini. Barang lelang ini mungkin satu-satunya yang telah mencapai harga setinggi itu. Ledakan, mendengar suara meja dan kursi dihancurkan di ruangan elegan Zheng Yangzong, Wu Changqing sangat marah. Tapi bagaimanapun juga dia tidak menaikkan harganya, puluhan ribu batu roh tidak layak disebut, tetapi 500.000 batu roh bukanlah jumlah yang kecil, beli batang besi yang rusak. Di bawah perhatian semua orang, Wu Changqing tidak melihat kata-kata itu, yang membuat Ye Chen menarik napas dalam-dalam. 500.000, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Mengatakan itu, Ye Chen tidak lupa melirik di panggung batang besi. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, tongkat besi ini milik teman kecil itu. Yang Ge tua membuat keputusan akhir. Selanjutnya ada beberapa pelelangan artefak spiritual, meski harganya tidak murah dan pelelangannya cukup meriah, namun tidak ada yang semenarik pelelangan batang besi. Saat matahari terbenam, lelang hari ini berakhir. Lelang hari ini berakhir di sini, dan akan dilanjutkan besok. Mereka yang memenangkan lelang, bawa uangnya dan datang ke aula belakang untuk mengambilnya. Kaisar bela diri, bab 50. Seperti yang dikatakan pria tua di Yangge bahwa pelelangan hari ini telah berakhir, semua orang di pavilion naga tersembunyi bangkit satu demi satu, masih belum puas dengan pelelangan batang besi. Akibatnya, ketika semua orang meninggalkan tempat tersebut, mereka akan melihat Ye Chen dengan penuh arti. Aku akan mengambil latte, kamu kembali dulu. Ye Chen melihat sekeliling ke arah orang-orang yang pergi, lalu melirik ke ruang pribadi di lantai 2, dan kemudian menatap Xiong Er, saat kamu keluar, bayar perhatian ke punggungmu. Tidak apa-apa, bagaimana dengan paman keduaku? Xiong Er melambaikan tangannya, dan dia menyelinap ke kerumunan dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah Xiong Er pergi, Ye Chen berjalan ke aula belakang pavilion naga tersembunyi. Ada banyak orang yang datang untuk mengambil barang lelang, di antaranya adalah Wu Changqing. Melihat Ye Chen, wajah Wu Changqing menjadi sangat suram, dan suaranya dingin menusuk tulang. Nak,
aku akan memberitahumu harga memprovokasi sekte Shenyangku. Salahkan aku juga, Ye Chen mencibir. Kuharap mulutmu masih tajam setelah pelelangan selesai. Wu Changqing mengibaskan jubahnya dan pergi. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan? Dengan cibiran pada Wu Changqing yang pergi, Ye Chen berbalik dan berjalan ke aula belakang. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Yang Ge yang lebih tua yang sedang duduk di kasur tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Anak kecil, kamu sangat berani hari ini. Terima kasih, senior. Setelah menyingkirkan batang besi, Ye Chen membungkukkan tangannya, dan hendak pergi dari sini, tetapi dihentikan oleh lelaki tua Yang Ge. Tunggu sebentar, teman kecil. Mendengar ini, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, dan memandang penatua Yang Ge dengan curiga. Senior, apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Aku baik-baik saja, tapi ini masalah kecil bagi seseorang untuk bertanya padamu. Yang Ge tua tersenyum lembut, dan dia tidak lupa merentangkan tangannya, memberi isyarat mengundang, teman kecil, silakan masuk. Petik 2, Ye Chen sedikit tersanjung bahwa Tuan Yang Ge tiba-tiba begitu sopan. Masuk, seseorang sedang menunggumu. Penatua Yang Ge menunjukkan senyum ramah lagi. Meskipun tertegun, Ye Chen masih berjalan ke arah yang ditunjuk oleh Yang Ge. Dia tahu bahwa di paviliun naga tersembunyi ini, apakah dia bisa masuk atau tidak, itu bukan lagi terserah dia. Alih-alih melakukan ini, dia mungkin juga mengambil inisiatif. Berjalan masuk melalui pintu aula belakang, hanya untuk menemukan bahwa ada halaman kecil di belakang aula belakang. Halaman kecil adalah dunianya sendiri, bersinar dengan kemegahan, dipenuhi bukit buatan, dan ditanami bunga spiritual dan tanaman eksotis. Suara gemericik air terdengar jelas. Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi kehebatan alam. Paviliun naga tersembunyi, siapa sangka ada hal seperti itu di pasar gelap taman kecil yang unik. Teman kecil, tolong lewat sini. Tepat saat Ye Chen kagum, suara lembut datang dari gazebo di halaman kecil. Mendengar suara itu, Ye Chen tercengang lagi. Bukankah pria yang duduk di gazebo itu sama dengan pria tua berpakaian ungu yang duduk di sebelahnya di pelelangan hari ini? Dia dari Tianxuanmen. Ini adalah pikiran pertama di benak Ye Chen. Jika tidak, dia tidak akan muncul di taman belakang paviliun naga tersembunyi, dan dia tidak akan membuat paviliun yang menunjukkan sikap sopan seperti itu. Ayo, pria tua berbaju ungu itu menyapa Ye Chen. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen berjalan ke gazebo dan membungkuk dengan hormat kepada lelaki tua berbaju ungu. Juniormu telah bertemu dengan seniormu. Kamu tidak perlu terlalu sopan, duduklah. Tetapi, tanpa mengudara sedikit pun, Ye Chen tiba-tiba berpikir bahwa di depannya adalah seorang kakek biasa. Aku tidak tahu mengapa senior memanggil junior ke sini. Ye Chen menatap pria tua berbaju ungu itu dengan curiga. Tolong bantu saya. Tolong, bisakah saya membantu? Ye Chen terkejut lagi, merasa sangat terkejut bahwa Tianxuanmen yang agung akan meminta bantuannya. Lebih tepatnya, aku ingin meminta api asli di tubuhmu untuk membantu. Pria tua berbaju ungu itu menatap Ye Chen dengan penuh arti. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening. Dia memiliki sesuatu yang sangat panas, dan satu-satunya orang yang mengetahuinya adalah Xiong Er kecil yang gemuk itu. Dia pikir dia menyembunyikannya sangat dalam, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditangkap oleh lelaki tua itu, dalam warna ungu. Melihat kewaspadaan Ye Chen, lelaki tua berbaju ungu itu tersenyum lembut. Jangan khawatir, teman kecil, tolong bantu, itu saja. Keyakinan apa yang ada, lelaki tua berbaju ungu itu sudah sangat sopan jika dia tidak memulai bertarung di tempat. Tentu saja tidak sia-sia, aku akan memberimu hadiah yang sesuai, atau jika kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan, kamu dapat memintanya, kata lelaki tua berpakaian ungu itu lagi. Ini semua tentang ini, Ye Chen secara alami tidak akan menerimanya, tidak menginginkannya untuk apapun. Mengambil napas dalam-dalam, dia batuk kering, menyentuh ujung hidungnya, dan berkata, aku butuh uang. Dia awalnya datang untuk Suangan dan Suanti. Dengan hutang luar negeri Xiong Er sebesar 300.000 yuan, dia saat ini adalah tuan yang sangat kekurangan uang. Secara alami, dia tidak mengatakan berapa biayanya. Pertama, dia benar-benar tidak tahu seberapa besar keinginannya. Kedua, dia menyerahkan kekuatan pengambilan keputusan kepada lelaki tua berbaju ungu. Pokoknya, jika saya menginginkan uang, Anda dapat memberi lebih banyak jika Anda mau, dan lebih sedikit jika Anda mau. Jika tidak,
saya tidak berani memiliki pendapat. Di samping, pria tua berbaju ungu menyesap cangkir tehnya. Melihat Ye Chen tidak berbicara lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Chen, itu saja. Sambil tersenyum, Ye Chen mengangguk. Pria tua berbaju ungu itu tersenyum sedikit, mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Terima kasih, senior. Ye Chen mengambilnya dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak langsung melihatnya. Tidak ada gunanya melihatnya. Jika ada yang kurang, dapatkah Anda meminta lebih? Dia punya hati, tapi dia tidak punya nyali. Ayo mulai. Oke. Mendengar ini, Ye Chen buru-buru memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya. Di sini, lelaki tua berbaju ungu itu menggulung lengan baju lengan kirinya, memperlihatkan lengannya. Melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening, karena lengan pria tua berpakaian ungu itu benar-benar hitam, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda masih bisa melihat rune aneh muncul di permukaan lengan. Apa ini? Ye Chen menatap lelaki tua berbaju ungu itu. Kutukan penyihir, kutukan penyihir. Mendengar nama ini, Ye Chen mau tidak mau memikirkan beberapa kata tentang mantra penyihir yang dia lihat di paviliun Zeng Yang Zongsu beberapa tahun yang lalu. Kutukan penyihir adalah segel kutukan yang sangat ganas, dan hanya suku Wu yang legendaris yang dapat merapalnya. Setelah ditipu, jika tidak dapat ditahan atau dihilangkan tepat waktu, ia pasti akan menderita kutukan penyihir dan mati. Adapun klan penyihir, memiliki latar belakang yang besar, itu adalah ras kuno dan misterius, bersama dengan klan iblis, klan abadi, klan roh, klan kuno, klan monster, klan dewa, klan naga, dan klan barbar. Mereka adalah juga disebut 9 klan kuno, yang masing-masing sangat kuat. Itu adalah raksasa kuno yang nyata. Ye Chen sangat terkejut, tidak pernah berpikir bahwa biksu yang begitu kuat seperti lelaki tua berpakaian ungu itu akan memiliki tanda kutukan klan penyihir di tubuhnya. Senior, bisakah api asliku membantumu menahan sihir ini? Mengetahui kekuatan sihir, Ye Chen kehilangan kepercayaan dirinya. Api asli biasa secara alami tidak bagus, tapi api aslimu mungkin bisa melakukannya. Setelah mengatakan ini, ekspresi Ye Chen membeku, dan dia menatap lelaki tua berbaju ungu dengan heran. Senior, mungkinkah api asli itu api dapat dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan? Kaisar bela diri, bab 51. Tentu saja, mengenai pertanyaan Ye Chen, lelaki tua berpakaian ungu itu sedikit tersenyum. Aku telah melihat banyak api nyata, tetapi api emas nyata seperti milikmu ini benar-benar yang pertama aku miliki, terlihat. Aku melihatnya sekali, tapi kurasa hasratku yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Ye Chen menggaruk kepalanya. Api sejati lahir dari langit dan bumi. Ia lahir dengan spiritualitas, sehingga secara alami akan ditekan oleh kultivasi master. Anda hanya dalam kondisi konsentrasi Qi, dan api asli Anda hanya memiliki kemampuan yang sesuai dengan kultivasi Anda, dan... Petik 2. Berbicara tentang ini, lelaki tua berbaju ungu itu berhenti sejenak, dan memandang Ye Chen dengan penuh arti, dan apimu yang sebenarnya belum terbangun. Terkejut semakin dia mendengarkan, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu bukan api sungguhan biasa, setidaknya menurut pendapat saya, ini lebih kuat dari semua api sungguhan yang pernah saya lihat. Pria tua berbaju ungu itu sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan berbicara terlalu banyak tidak akan berhasil berbuat baik untuk Ye Chen sekarang. Ye Chen masih banyak bicara, tapi dia tahu bagaimana menahan diri dan tidak bertanya lagi. Ayo, pria tua berbaju ungu itu sudah mengangkat tangannya dan mengangkat telapak tangannya. Ye Chen tidak menunda sama sekali, dan segera mengangkat tangannya, dan telapak tangannya menempel di telapak tangan lelaki tua berpakaian ungu itu. Tiba-tiba, dengan pikiran di benaknya, api yang sebenarnya menyembur sesuka hati, mengalir ke lengan lelaki tua berpakaian ungu itu melalui telapak tangannya, dan berubah menjadi gelombang yang tak terhitung jumlahnya, dengan erat membungkus rune satu demi satu. Darah iblis. Mata lelaki tua berbaju ungu itu tiba-tiba menjadi sangat dalam ketika dia benar-benar bersentuhan dengan tubuh Ye Chen. Dia menatap Ye Chen, dan sepertinya bisa melihat darah mengalir di tubuh Ye Chen, dari mana dia menangkap aura haus darah, ganas, dan kejam. Pria tua berbaju ungu menyipitkan matanya, dan menatap Ye Chen dengan tidak jelas. Bagaimana mungkin ada darah iblis di tubuhnya? Pria tua berpakaian ungu itu bergumam di dalam hatinya, dan dia bisa melihat bahwa Ye Chen jelas tidak tahu bahwa ada darah iblis kuno yang tersembunyi di dalam darahnya. Keraguan di hati saya terganggu oleh rasa sakit di lengan saya. Pria tua berbaju ungu menarik pikirannya dari Ye Chen,
memfokuskan matanya pada lengannya, terbungkus dalam api asli Ye Chen, dan merasakan ancaman kuat dari tanda kutukan mantra penyihir, berjuang keras. Melihat hal tersebut, lelaki tua berpakaian ungu itu menunjuk, dan benar-benar menjebak tanda kutukan-kutukan penyihir di lengannya, agar tidak menyebar ke bagian lain tubuhnya. 1 jam berlalu dengan tenang, dan Ye Chen sudah bercucuran keringat. Api aslinya masih menyala dengan ganas, tetapi segel kutukan itu jelas tertanam dalam, dan itu mampu menahan api yang sebenarnya, sehingga setelah sekian lama, dia hanya bisa membakar sedikit dari segel kutukan itu. Tas penyimpanannya sulit dipegang. Ye Chen menyeka keringatnya, memikirkannya sekarang. Dia menyesal bahwa hadiahnya akan lebih sedikit. Segel kutukan penyihir ini jauh dari sebanding dengan pikiran jahat di Gada Xiong Er. Itu tidak dapat disempurnakan dalam semalam. Butuh waktu lama untuk menghapusnya sepenuhnya. Melihat Ye Chen sedang berjuang, lelaki tua berbaju ungu itu meletakkan telapak tangannya di bahu Ye Chen dengan ringan, dan menuangkan esensi ke tubuh Ye Chen. Esensi memasuki tubuhnya, mengejutkan jiwa Ye Chen. Teman kecil hanya perlu menyempurnakan salah satu pola kutukan. Pria tua berbaju ungu itu berkata, kutukan penyihir dan pola kutukan saling terkait. Setelah pola kutukan disempurnakan, aku bisa mematahkan kutukan penyihir. Tanda seru. Ye Chen mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan nyala api yang sebenarnya langsung naik. 6 jam kemudian, dia kehilangan kekuatannya untuk pertama kalinya dan mencabut api yang sebenarnya dari nafas. Pada saat ini, melihat lengan lelaki tua berbaju ungu, pola kutukan di atasnya berantakan, dan mantra penyihir yang dihubungkan oleh pola kutukan juga menjadi tidak pasti. Pria tua berbaju ungu itu benar-benar seorang sakti. Dia menekan jari-jarinya di lengannya, mulai dari bahunya dan bergerak ke bawah terus-menerus. Dia dengan paksa memaksa keluar tanda kutukan yang telah menyatu di lengannya. Ye Chen tidak peduli, tapi diam-diam keluar dari halaman kecil. Setelah kembali ke aula belakang lagi, dia mengeluarkan tas penyimpanan yang diberikan oleh lelaki tua berbaju ungu, dan buru-buru melihat ke dalam. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. 500.000. Melihat jumlah batu roh, dia tidak bisa menahan untuk menelan secara diam-diam. Ini benar-benar masalah besar. Mendesah dan mendecakkan lidahnya, hati kecil Ye Chen berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua berbaju ungu itu akan memberinya begitu banyak batu roh. Itu benar-benar melebihi harapannya. Setelah beberapa saat menghela nafas, Ye Chen menyadari bahwa tas penyimpanan itu kecuali 500.000 batu roh dan sebuah catatan kecil. Mengambil catatan itu, Ye Chen melihat sekilas, tongkat besi diberikan kepada Xiao You oleh Tian Xuanmen saya, dan saya akan mengembalikan jumlah asli 500.000 batu roh. Benar saja, dia dari Tian Xuanmen. Ye Chen menyentuh dagunya, berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia melangkah keluar dari aula belakang dan datang ke jalan. Suasana hatinya sedang baik, dan 500.000 batu roh kembali, yang membuatnya merasa sedikit lebih percaya diri, dengan uang masuk tangan, dan sangat nyaman. Hari sudah larut, tapi masih banyak pejalan kaki di jalan, dan suara menjajakan masih mengalir deras. Ye Chen tidak segera kembali, tetapi berkeliaran di sekitar jalan, mengamati kios-kios di kedua sisi, mencari baja hitam dan besi hitam yang dia butuhkan. Akhirnya, dia berhenti di depan bilik seorang lelaki tua yang malang. Baja hitam dan besi hitam. Saat Ye Chen berhenti, dia mengarahkan pandangannya pada dua batu yang tidak beraturan, satu hitam dan yang lainnya cerah, tidak terlalu besar, hanya seukuran telur. Kedatangannya sepertinya tidak menarik perhatian lelaki tua malang itu. Pria itu sedang menatap wanita yang lewat dengan mata cerah saat ini, dan sambil menonton, dia menunjukkan senyum malang semacam itu. Untuk beberapa alasan, ketika Ye Chen melihat lelaki tua itu untuk pertama kalinya, dia merasakan dorongan untuk menendangnya. Orang tua, jika kamu melihatku lagi, aku akan mengambil barang-barang itu. Lelaki tua itu segera mengalihkan pandangannya, terbatuk kering, menyeka air liur dari mulutnya dengan sangat tenang, berbelok 180 derajat, dan pertama-tama mengelus janggut kecilnya sendiri seperti senior. Sudut mulut Ye Chen berkedut keras, diam-diam berpikir bahwa keterampilan akting lelaki tua itu benar-benar tidak ditutup-tutupi. Dia melihat wanita cantik dengan cabul sedetik yang lalu, tetapi sekarang dia telah menjadi ahli senior. Mereka yang tidak tahu berpikir orang ini benar-benar senior bagaimana dengan seorang ahli. Adikku, aku dapat melihat bahwa kamu adalah seseorang yang mengetahui barang-barangnya. Aku memiliki semua harta di sini,
dan aku hanya menunggu mereka yang ditakdirkan. Orang tua itu mengelus janggutnya lagi, tetapi dia selalu terlihat sedih di wajahnya. Memotong, Ye Chen tidak menganggapnya serius, dia melewati begitu banyak kios, dan hampir semua orang mengatakan hal yang sama, dia tidak lagi terkejut karenanya. Aku ingin besi hitam dan baja hitam ini. Ye Chen menunjuk ke besi hitam dan baja hitam tanpa bekas tinta. 100.000. Pria tua itu langsung mengangkat satu jari. 50.000. Ye Chen secara langsung mengungkapkan harganya. Nenekmu, 100.000 batu roh. Aku tidak bisa membelinya dari Chow Tai Fo dan pergi jauh-jauh ke pasar gelap yang gelap ini. Aku berkata, Xiaowa, kamu memotong harganya terlalu keras. Pria tua malang itu meniup janggutnya dan menatap. Tuan saya mengajari saya untuk memotong setengah barang sebelum membeli. Ye Chen menatap lelaki tua malang itu dengan ekspresi tidak berbahaya. Orang tua malang itu hendak menjadi gila di tempat, tetapi dia masih menahan diri. 90.000, tidak kurang. Petik 2, 60.000. Petik 2, beri aku uang, cepatlah. Pria tua malang itu sepertinya sedang terburu-buru. Dia menjejali Suan Tai dan Suan Gang, lalu mulai merapikan stannya. Orang ini tampak bingung, seolah ada sesuatu yang mendesak. Ye Chen tercengang, tapi dia tetap memasukkan tangannya ke dalam tas penyimpanan. Sugeyu, kamu orang tua, kamu membunuh 1000 pedang. Sebelum dia mengeluarkan batu roh, Ye Chen mendengar kutukan datang dari jauh. Mau tak mau aku meliriknya, dan ada seorang lelaki tua gendut mendekat dengan marah tidak jauh dari sana. Melihat ini, Ye Chen akhirnya menyadari bahwa alasan mengapa lelaki tua malang dari kios itu begitu cemas adalah karena seseorang mencoba menyelesaikan akun dengannya. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Ye Chen masih mengeluarkan batu roh, dia selalu harus membayar sesuatu. Namun, sebelum dia menyerahkan batu roh, lelaki tua malang itu menggulung barang-barangnya dan melarikan diri, kecepatan pelariannya benar-benar luar biasa. Nenekmu, setelah lelaki tua malang itu, lelaki tua gendut itu juga lewat seperti embusan angin, dan jalanan yang sudah berisik menjadi bergolak karena pertengkaran antara kedua lelaki tua ini. Ayo pergi sekarang. Ye Chen terbatuk, mengeluarkan tas penyimpanan berisi lingxi dan memegangnya di tangannya, dan dia dengan sadar memasukkannya ke dalam tas penyimpanan lagi. Kaisar bela diri. Bab 52, melihat sekeliling, melihat tidak ada yang bisa dibeli, Ye Chen meninggalkan jalan yang bising. Begitu dia masuk ke penginapan, Xiong Er bergegas maju, meraih Ye Chen, dan berteriak, sial, kupikir kamu dibunuh. Cancing adalah, dia tidak akan berani menyelesaikan akun dengan saya di sini. Ye Chen berkata, tetapi dia tidak lupa mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya dan memasukkannya ke tangan Xiong Er. Hei, lingxi Anda, 300.000, tidak lebih, tidak kurang. Mengambil tas penyimpanan, Xiong Er melirik ke dalam, dan kemudian menatap Ye Chen dengan sepasang mata kecil karena terkejut, mengapa kamu masih memiliki lingxi? Petik 2, aku mengambilnya, mengambilnya. Xiong Er mengejar pantat Ye Chen seperti pengikut, di mana saya mengambilnya, saya akan mengambil keranjang juga. Tian Xuanmen, dia menjawab dengan santai. Ye Chen meregangkan, dan berjalan menuju kamarnya sambil melambaikan tangannya, aku lelah hari ini, tidurlah lebih awal. Xiong Er ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Chen sudah menutup pintu. Ini diambil oleh Sekte Tianxuan, hanya aneh jika kamu mempercayaiku. Xiong Er bergumam, memegang tas penyimpanan yang berat, pria ini tersenyum lagi. Kembali ke kamar, Ye Chen menutup pintu dengan rapat dan mengeluarkan labu emas ungu kecil. Dia masih ingat bahwa dia meminum cairan roh dari labu kecil tadi malam, dan itu membuat tubuhnya terasa seperti terbakar, dan rasa sakit di kepalanya yang akan meledak masih menghantuinya hingga saat ini. Tubuhku terbakar, dan kepalaku akan meledak, yang membuat tingkat kultivasiku menembus ke tingkat ke-8 kondensasi Qi. Pasti ada yang salah dengan cairan psikis ini. Dengan suara rendah, Ye Chen mencurahkan setetes cairan psikis dari labu kecil. Cairan spiritual berwarna ungu, dengan lingkaran cahaya ungu, dan jernih, merupakan perpaduan cairan giok dan cairan energi spiritual. Tidak masalah, setelah menatapnya sebentar, Ye Chen menyentuh dagunya, sama seperti biasanya. Kemudian, dia menelan setetes cairan spiritual ke dalam mulutnya. Seperti biasa, ketika cairan spiritual memasuki tubuhnya, itu berubah menjadi esensi yang kaya dan menyatu ke dalam tubuhnya, tanpa rasa panas sama sekali dari tadi malam.
Aneh, merasa tidak ada yang salah, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Selanjutnya, dia menelan beberapa tetes cairan psikis satu demi satu. Tubuhnya masih tidak merasakan sakit yang aneh tadi malam, tetapi dia merasa hangat di sekujur tubuhnya. Benar-benar aneh. Dia bergumam lagi. Ye Chen menarik pikirannya, lalu mengeluarkan batang besi hitam yang dibeli di pelelangan hari ini. Butuh 1,5 juta batu roh untuk memotretmu, jangan mengecewakanku. Saat berbicara, Ye Chen memasukkan batang besi ke mulut Labu Zijin. Bersenandung, begitu batang besi dimasukkan, labu kecil Zijin berdengung dan bergetar. Melihat ini, mata Ye Chen berbinar, menggosok tangannya dan menatap Labu Zijin dengan mata berbinar, berharap labu kecil Zijin dapat menemukan misteri di batang besi. Namun, karena labu emas ungu kecil itu berdengung dan bergetar, tidak ada lagi kata-kata, dan berdiri dengan tenang di atas meja, kecuali aura ungu yang meluap dari waktu ke waktu, tidak ada yang lain. Sudah pergi. Dengan ekspresi keheranan di wajahnya, Ye Chen mengambil labu emas ungu kecil itu, mengocoknya tanpa sadar beberapa kali, dan kemudian melihat ke dalam sepanjang mulut labu itu. Dia menemukan bahwa batang besi itu ada di labu ungu emas kecil, dan tidak ada kelainan sedikit pun. Itu hanya diam di sana, seolah-olah udara ungu yang meluap di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen mengembalikan labu emas ungu kecil ke tempat asalnya dengan panik. Nenekmu, dengan 500.000 batu roh, baru saja membeli batang besi hitammu. Tanda seru. Labu emas ungu kecil itu sepertinya spiritual. Mendengar fitnah Ye Chen, ia bergetar lagi, seolah berkata, dia Nima memasukkan semuanya ke perutku. Kemudian, Labu Zijin kecil memuntahkan batang besi hitam, dan menghantam tanah dengan keras. Dia tidak pemarah. Melengkungkan bibirnya, Ye Chen mengabaikan labu kecil itu, tetapi mengambil batang besi hitam itu. Mengamati batang besi dari jarak sedekat itu, dia menyadari bahwa batang besi itu jelas merupakan cambuk besi, benar-benar hitam, tidak hanya berkarat, tetapi juga berlubang, tidak ada yang aneh tentang itu. Itu bisa menarik perhatian api yang sebenarnya, aku tidak percaya bahwa kamu adalah batang besi biasa. Dia berpikir dalam hati, Ye Chen masih tidak menyerah, dan kemudian mengorbankan api yang sebenarnya dan membungkus cambuk besi hitam. Api keemasan yang nyata menyala dengan membara, langsung menaikkan suhu di dalam ruangan. Di bawah kalsinasi api asli, batang besi hitam masih tidak berubah sama sekali, mengabaikan kalsinasi api asli sedemikian rupa sehingga Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. Datang lagi. Setelah merenungkan, Ye Chen meningkatkan api yang sebenarnya. Namun, cambuk besi hitam itu masih belum menunjukkan kelainan apapun. 3 jam kemudian, Ye Chen memadamkan api yang sebenarnya. 3 jam pengapuran dengan api sungguhan gagal melelehkan cambuk besi tersebut, namun membuatnya pingsan karena kelelahan. Aku benar-benar tidak percaya, mengutuk. Ye Chen Zeng mengeluarkan pedang langit merah, menuangkan seluruh energi sejati ke dalamnya, dan menebas cambuk besi dengan keras. Pound! Suara logam yang bertabrakan sangat tajam, dan pedang langit merah dikirim terbang di tempat, bahkan Ye Chen sangat terkejut sehingga dia menendang ke belakang. Seluruh lengannya mati rasa, dan dia kehilangan perasaan sedikit pun. Tidak terlalu sulit, mengambil pedang surga merah, Ye Chen melihat celah kecil di pedang. Di sisi lain, cambuk besi masih tertancap di tanah sekuat Gunung Tai, dan pedang surga merah yang tajam gagal mengenainya. Tidak meninggalkan jejak, terbuat dari apa ini? Mengambil pedang cakrawala merah, Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah cambuk besi. Mengabaikan kalsinasi api yang sebenarnya, bahkan pedang Cixiao tidak bisa digoyahkan setengahnya. Dia bisa membayangkan betapa luar biasa bahan pembuat cambuk besi ini. Cambuk besi tidak seberharga yang dibayangkan. Ini bagus untuk memukul orang. Ye Chen mengelus dagunya, dan mencabut cambuk besinya. Segera, dia mengeluarkan besi hitam dan baja hitam dari tas penyimpanan. Kedua logam spiritual ini ditempatkan di depan Anda, membentuk kontras yang mencolok. Besi hitam itu hitam dan keras, dan baja hitam itu cerah dan fleksibel. Kombinasi kedua bahan ini jelas merupakan pilihan terbaik untuk membuat senjata. Mengambil api asli, dan mengeluarkan pedang Cixiao lagi, Ye Chen membungkus ketiganya dengan api sungguhan, mengkalsinasi esensi besi hitam dan baja hitam, dan memurnikannya menjadi pedang Cixiao. Ini adalah proses yang panjang. Baru pada subuh dia memadamkan api asli yang meneteskan keringat. Zeng, zeng, ruangan itu dipenuhi dengan dentang pedang.
Pada saat ini, pedang langit merah menjadi semakin luar biasa, masih merah, tanpa menanamkan energi sejati. Ada energi pedang yang tertinggal, dan terkadang cahaya pedang muncul, ketajaman yang meyakinkan membuat Ye Chen tidak bisa tidak kagum. Tidak buruk, tidak buruk. Ye Chen memegang pedang langit merah dengan sayang, dan Ye Chen sangat senang. Yang paling penting adalah pedang ini dibuat olehnya. Kaisar Bela Diri, Bab 53, di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi seluruh Nether Black Market. Lelang dimulai pada hari yang baru, dan orang-orang keluar dari setiap loteng. Orang-orang datang dari segala arah, menuju paviliun naga tersembunyi di tengah. Apakah kamu menginginkannya? Sebelum meninggalkan pintu, Xiong Er mengeluarkan pil pengubah suara dan pil Yirong dari selangkangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Melirik selangkangan Xiong Er, Ye Chen terbatuk datar, biarkan saja dan makan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan topeng kepala serigala dari tas penyimpanan, menutupi wajahnya, dan mengeluarkan Xiong Er dari selangkangannya untuk dimakan. Pil yang keluar, bagaimana saya harus meletakkannya? Dia benar-benar tidak bisa meletakkannya. Jangan diminum. Xiong Er tidak peduli, dan memasukkan 2 pil ke dalam mulutnya. Segera, penampilannya berubah drastis, dan dia menjadi lelaki tua gemuk dengan janggut kecil di dagunya, tetapi dia sedikit lebih pendek, dan dia tidak terlihat seperti lelaki tua pada pandangan pertama. Dengan arus orang, keduanya datang ke Hidden Dragon Pavilion lagi. Itu masih tempat paling pojok, dan mereka berdua duduk dan makan, sambil tidak lupa melihat ke pintu Hidden Dragon Pavilion. Orang-orang dari keluarga besar dan besar Dacu datang satu demi satu, dan mereka menolak untuk menyerah, terutama keluarga yang memiliki sejarah keluhan yang panjang. Semuanya cemberut, dan mereka tampaknya berusaha yang terbaik untuk bersaing lelang ini. Orang-orang dari 3 sekte tiba kemudian, dan Aula Haus Darah masih menjadi yang terakhir. Ye Chen melihat Wu Changqing, wajahnya yang dulu sangat muram sehingga tidak bisa lebih suram lagi. Dia kehilangan muka kemarin dan menjadi bahan tertawaan terbesar di sini. Setelah dia diminta untuk kembali, dia menjadi marah dan mengancam akan membunuh Ye Chen hidup. Jangan sombong, atau aku akan membiarkanmu berdarah lagi hari ini. Melirik Wu Changqing, Ye Chen tidak bisa menahan cibiran. Kamu harus lebih jujur hari ini. Di samping, Xiong Er memasukkan sesuatu ke mulutnya dan berkata dengan ragu, hati-hati jika kapalnya terbalik di selokan, maka Wu Changqing tidak mudah dipusingkan. Aku tahu. Petik 2. Ada banyak orang, semua orang mengambil posisinya. Semua mata tertuju pada platform tinggi di depan. Lelang kemarin semuanya adalah artefak spiritual, tetapi lelang hari ini adalah untuk teknik misterius, yang merupakan aturan tradisional pasar gelap Nether. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan metode rahasia kali ini. Lelang belum benar-benar dimulai, dan sudah ada banyak diskusi tentangnya. Saya mendengar bahwa semua seni mistik dan rahasia dalam pelelangan ini luar biasa. Petik 2. Jadi bagaimana jika mereka luar biasa, kami tidak memiliki bagian kami? Di tengah diskusi, Penatua Yang Ge, yang memimpin pelelangan, sudah melangkah ke platform tinggi. Melihat sekeliling, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, lelang, mulai. Setelah mengatakan itu, dia sudah mengeluarkan gulungan kuno, yang membuat mata di bawahnya menjadi cerah. Satu jari yang, veteran pavilion yang menangguhkan gulungan kuno di udara, dan dia tidak lupa memperkenalkan teknik misterius ini, menyempurnakan ki sejati yang, mengumpulkan satu jari, disebut satu yang, dan teman-teman dari atribut api dapat mempertimbangkannya. Penawaran. Harga cadangan adalah 50.000, dan pelelangan dimulai sekarang. 60.000. Begitu kata-kata lama yang dijatuh, seseorang di bawah mengangkat sebuah tanda. Keluarga Qi saya akan menawarkan 200.000 yuan. Penawar kedua adalah seorang penatua berbaju abu-abu dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan. Pria ini sombong dan sombong, berbaring santai di kursi, ekspresinya bahkan lebih lucu. Dia menaikkan harga 140.000 batu roh. Dalam satu tarikan napas, sehingga orang yang hendak menawar duduk kembali ke posisi semula dengan sadar, ini diantaranya adalah Xiong Er. Nenekmu, aku masih ingin berpartisipasi. Xiong Er mengumpat tanpa henti. Mengembangkan keluarga aristokrat itu kaya dan berkuasa. Ye Chen, yang berada di samping, mendesah. 210.000. Seseorang di bawah menaikkan harganya lagi, dan tawarannya adalah seorang wanita cantik paruh baya berjubah merah dari keluarga Bei Huan Wang. Keluarga yang sama, keluarga Wang tidak lebih lemah dari keluarga Qi,
dan dalam arti tertentu, bahkan lebih kuat dari keluarga Qi, wanita cantik Parubaya tampaknya telah melihat kehebatan jari Yang, dan dia tidak ingin menyerahkannya kepada keluarga Qi dengan mudah. 250.000. Setelah keluarga Wang, keluarga Situ dari Sishu juga bergabung, menaikkan harga sebesar 40.000 sekaligus. 300.000. Keluarga Sangguan dari Dong Yue menunjuk Yi Yang. Pelelangan susunan tongkat Tiangang 2/2 telah mencapai klimaksnya. 310.000. 350.000. Keluarga kultivasi utama Dacu menawar untuk pelelangan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, harga jari yang ini mencapai harga tinggi 500.000. Para kultivator biasa tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Sudah berakhir, Xiong Er berbaring di atas meja seperti babi mati. Betapa banyak binatang buas. Ye Chen juga menjadi lamban, atribut Zenki-nya kuat dan positif, dan itu sempurna baginya untuk mengolah jari yang itu, tetapi dia merasa tidak berdaya karena rasa malunya. 550.000. Tapi suara berikutnya membuat mata Xiong Er dan Ye Chen berbinar lagi, karena penawarnya adalah paman kedua Xiong Er. Ada drama, ada drama. Xiong Er menggosok tangan kecilnya, kedua mata kecilnya terfokus pada orang kekar di depannya. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Xiong juga akan berpartisipasi dalam pelelangan, dan tawaran besar melebihi semua keluarga bangsawan yang hadir. Dengan cara ini, dia bisa mempelajari jari Yi yang favoritnya tanpa mengeluarkan uang. Demikian pula, Ye Chen juga menggosok tangannya berdasarkan persahabatannya dengan Xiong Er, bukan tidak mungkin untuk mempelajari jari yang ini. Di kamar pribadi di lantai 2, tetua keluarga Qi berpakaian abu-abu tampak murung, menatap paman kedua Xiong Er, dan berkata dengan dingin, "Xiong Dasan, kamu sangat berani. Kuat, keluarga Qi mati." Setelah tersedak kata, keluarga Xiongmu bermusuhan dengan keluarga Qi. Dari kata-kata Xiong Dasan dan tetua keluarga Qi, Ye Chen menangkap beberapa petunjuk, dan mau tidak mau melihat Xiong Er yang ada di samping. Tentu saja ada dendam. Xiong Er mengutuk dengan marah, "Kedua keluarga kami telah menikah sejak generasi kakekku. Karena tambang batu roh alami, ada banyak perkelahian di hari kerja. Apa artinya ini? 550.000, apakah ada yang akan menaikkan harganya?" Di atas panggung, Yang Getua melirik kamar elegan keluarga Qi, lalu melihat ke bawah. Bagaimanapun, Sanzong dan Istana Haus Darah tidak berpartisipasi dalam pelelangan, yang membuat Ye Chen dan Xiong Er menghela nafas lega. Paum, di atas panggung, Tuan Yang Ge sudah membuat keputusan akhir. Setelah menerima gulungan kuno Yangzi, Penatua Yang Ge menyerahkan tangannya dan mengeluarkan slip giok. Pada slip giok itu tertulis 3 karakter besar, Ling Yunbu. Senfa Suansu, Ling Yunbu, 30.000, harga awal, kata Yang Getua dengan santai. Dibandingkan dengan jari Yi Yang, langkah Ling Yun ini jelas kelasnya lebih rendah, tetapi tidak dapat menghentikan penjarahan orang-orang yang hadir, karena itu adalah seni mendalam yang dilelang oleh Tian Xuanmen. 50.000, saya akan membayar 70.000. 100.000, lelang Ling Yunbu cukup populer, tetapi masih jauh lebih buruk daripada lelang Yi Yangzi. Beberapa orang membelinya dengan harga 130.000. Lelang berlanjut. Para tetua pavilion yang terus mengeluarkan teknik mistis, yang masing-masing akan menyebabkan keributan di pavilion naga tersembunyi, dan pelelangan juga mencapai klimaks. Persaingan antara keluarga yang kuat, 3 sekte, Istana Haus Darah, dan dunia tersembunyi sengit. Selama periode tersebut, Ye Chen dan Xiong Er juga membuat beberapa tembakan, tetapi mereka semua kewalahan dengan harga hari itu. Aku sudah mengetahuinya, ini adalah sekelompok binatang buas. Xiong Er hanya berbaring di atas meja, mengutuk tanpa henti. Mereka semua kaya dan kuat. Setelah kemunduran berulang kali, Ye Chen juga menjadi lamban. Batu roh di tas penyimpanan membuatnya malu untuk berbicara lagi. Setiap kali dia bergerak, itu tidak cukup untuk mengatupkan giginya putra jalang. Formasi Gada Tiangang, rekan Taois yang mengambil jurusan tongkat senjata spiritual dapat mempertimbangkannya. Di atas panggung, Penatua Yang Ge telah mengeluarkan sebuah gulungan kuno, harga dasarnya adalah 30.000, dan setiap peningkatan tidak boleh kurang dari 1.000 roh batu. Mari kita mulai. Teknik tongkat. Ye Chen, yang ditampar di atas meja, mengangkat kepalanya dengan tersentak, menatap ke panggung dengan mata cerah. Kamu tidak berlatih keterampilan tongkat, kamu sangat bersemangat. Xiong Er melirik Ye Chen. Aku tidak bisa menggunakannya, Hua bisa menggunakannya.
Kaisar bela diri. Bab 54. Aku tidak bisa menggunakannya, Hubah bisa menggunakannya. Ye Chen menunduk lagi sambil berkata, dibandingkan dengan beberapa seni mendalam yang dilelang sebelumnya, formasi Gada Tiangang ini jelas terbengkalai. Lama setelah Yang Ge mengatakannya, tidak ada yang meminta harga. Di atas panggung, Yang Ge sedikit mengernyit saat melihat tidak ada yang meminta harga di bawah. Teknik tongkat sulit untuk dipraktikkan, dan tidak ada gunanya. Kemungkinan seseorang mengambil cangkir teh dan tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pelelangan susunan tongkat Tiangang. Jika itu seni pedang, kamu masih bisa memikirkannya. Ini adalah pintu samping, tidak ada yang menginginkannya. Mendengarkan diskusi di bawah ini, Ye Chen diam-diam menghela nafas lega, setidaknya ada lebih sedikit pesaing. Tidak ada yang menginginkannya. Yang Ge tua melihat sekeliling, dan mau tidak mau bertanya. Melihat ke bawah, mereka yang minum teh, dan mereka yang menggoda gadis memperlakukannya seolah-olah mereka kentut saat pertanyaan Yang Ge dibuat. Artinya jelas, dan mereka tidak menginginkan metode tongkat ini. Melihat hal tersebut, Tuan Yang Ge merasa malu meski secara mental sudah siap. Karena tidak ada yang menginginkannya, maka teknik tongkat ini akan lulus pelelangan, kami. Aku menginginkannya, aku menginginkannya. Sebelum Yang Ge selesai berbicara, Ye Chen buru-buru mengangkat tanda, senior, 3 dalam hal 1000 batu roh, saya ingin susunan tongkat Tiangang ini. Suara Ye Chen menarik perhatian beberapa orang, dan mereka yang diam-diam datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan benar-benar telah mempraktikkan metode tongkat yang misterius. Tak perlu dikatakan, setelah Ye Chen mengajukan tawaran, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mengangkat tanda untuk menawar. Melihat ini, Penatua Yang Ge diam-diam menggosok bagian tengah alisnya, lalu mengangkat tangannya yang memegang palu, dan hendak menjatuhkannya. Namun, sebelum dia mendarat, sebuah suara tiba-tiba datang dari kamar pribadi Zheng Yangzong di lantai 2, 40.000, saya menerimanya dari Zheng Yangzong. Di sudut, mendengarkan kata-kata atasan Wu Changqing, Ye Chen menatap dingin ke kamar pribadi di lantai 2, Wu Changqing, ini kamu lagi. Kamu tidak ingin mengambil gambar ketika tidak ada yang mengambil gambar sebelumnya, tapi sekarang bahwa saya telah mengambil gambar, Anda berlari keluar untuk mengambilnya lagi. 40.000, apakah ada yang menaikkan harganya? Jika tidak ada yang menaikkan, 100.000. Sebelum Yang Ge selesai berbicara, Ye Chen di sudut menyela kata-katanya lagi, dan memberi harga 100.000 batu roh disebutkan dalam satu nafas. Seseorang mengambil sesuatu dari Wu Changqing lagi. Ada suara instan di bawah. Tidak mungkin anak yang kemarin. Kurasa tidak, kemarin orang itu memakai topeng berkepala hantu, tapi hari ini yang ini memakai topeng berkepala serigala. Lantai 2, wajah Wu Changqing menjadi suram lagi. Kemarin, membual tentang kekuatan Zheng Yangzong, dia dengan main-main menawar tongkat besi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditekan oleh 500.000 orang, dan wajahnya serta wajah Zheng Yangzong akan dibuang olehnya. Hari ini, seseorang benar-benar merampoknya lagi, dan dia tidak bisa menahan amarahnya, meskipun dia ingin susunan tongkat tidak berguna hari itu, dia tidak bisa membiarkan orang lain melanggar keagungannya. 150.000. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Wu Changqing mau tidak mau berkata dengan tegas. 200.000. Begitu suaranya jatuh, Ye Chen di sudut menjawab. Nak, kamu tidak bisa melakukannya. Xiong Er menarik sudut pakaian Ye Chen, dan masih menutupi selangkangannya dengan tangan lainnya. Dia bisa melihat bahwa Ye Chen akan meminjam roh darinya lagi, batu. 300.000 batu roh sudah siap. Ye Chen melirik Xiong Er. Nenekmu, aku belum menghangatkannya. Xiong Er menyeringai. Nak, apakah kamu tahu siapa yang kamu rampok? Di ruang pribadi di lantai 2, suara Wu Changqing terdengar dingin. Lelangnya adil, penawar tertinggi menang, senior berusaha mengalahkan yang lain. Kata-kata Ye Chen tidak rendah hati atau sombong, tetapi ada cibiran di sudut mulutnya. Dia sudah memutuskan untuk bertarung dengan Wu Changqing lagi, bahkan jika dia kehilangan kekayaannya, dia masih harus mengambil gambar formasi geng untuk Hua. Metode tongkat misterius sangat sedikit, jadi dia pasti tidak akan ketinggalan dia. Tentu saja, ini hanya salah satunya. Pada saat ini, pikiran Ye Chen masih terganggu oleh fakta bahwa dia didorong menuruni gunung hari itu. Itu adalah rasa sakitnya yang abadi, dan dia tidak bisa lebih memahami sikap superior Wu Changqing. Semua ini mendorongnya untuk melakukan sesuatu crazy matter.
Pelelangan yang adil. Dari kamar pribadi di lantai 2, Wu Changqing tertawa dingin. Sekte Zhengyang saya menawarkan 250.000 yuan. 500.000 yuan. Saat Wu Changqing selesai berbicara, Ye Chen mengangkat tandanya. Engah, engah, engah. Tiba-tiba, paviliun naga tersembunyi dipenuhi dengan suara teh yang meludah, dan Ye Chen mengangkat 500.000 dalam satu tarikan napas, hampir mencekik mereka sampai mati. Apa yang terjadi? Di Hidden Dragon Pavilion, sepertinya sebuah pot telah meledak. Seberapa berharga teknik misterius tongkat itu? Petik 2. Bocah itu sangat berani. Berani mengambil sesuatu dari Zheng Yangzong. 500.000 batu roh, ini untuk Tuhan. Kemarin adalah batang besi yang patah, hari ini film tentang mematahkan tongkat. Bagaimana bisa sesuatu yang menarik perhatian paling sedikit dijual dengan harga setinggi langit? Ada apa dengan dunia ini? Ada banyak suara, dan Ye Chen di sudut menjadi orang yang paling banyak ditonton di antara hadirin. Di ruang pribadi di lantai 2, orang-orang membuka tirai manik satu demi satu untuk melihat ke bawah. Para tetua dari keluarga besar, para tetua sekte King Yun, Feng Wuhen dari sekte Heng Yue, dan 3 penguasa kuat dari istana Haus Darah semuanya melontarkan pandangan terkejut. Dibandingkan dengan orang-orang ini, wajah Wu Changqing telah berubah dari muram menjadi muram, dan dari muram menjadi ganas. Wajah kemarin dipermalukan, tapi pemandangan hari ini sangat mirip dengan kemarin. Masih kalimat yang sama, jika Anda tidak bisa mendapatkan teknik tongkat, Anda tidak hanya akan kehilangan wajahnya, tetapi juga wajah seluruh sekte Zhengyang. Jelas percuma menggunakan teknik tongkat, tapi aku ingin lari dan pura-pura agresif. Lihat, pura-pura memotong dengan garpu. Seseorang dari bawah menyindir. Melihat dengan hati-hati, ternyata Sugeyu yang menjual Ye Chen Xuanti dan Xuan Steel kemarin, kata-katanya sama sekali tidak malu-malu. Pada pandangan pertama, dia adalah seorang kultivasi tingkat lanjut, dan dia sama sekali tidak takut dengan kekuatan Zheng Yangzong. Begitu dia mengatakan ini, wajah tua Wu Changqing menjadi panas. Ledakan, dia menghancurkan meja dan kursi di sampingnya dengan satu telapak tangan, dan hendak menawar, tetapi dihentikan oleh Hua Yun dan Jining Suang di belakangnya. Elder, tujuan kita adalah Tian Jipil. Elder, tolong pikirkan lagi. Jangan membuang terlalu banyak batu roh untuk teknik tongkat yang tidak berguna ini. Kata-kata Hua Yun dan Jining Suang membuat Wu Changqing terbangun seperti mimpi, dan sangat marah bingung. Dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Meski begitu, tangan Wu Changqing di lengan bajunya masih terkepal, dan niat membunuh yang dingin berkecamuk di udara, jika bukan karena larangan pertempuran pribadi. Di sini, dia akan bergegas turun dan membunuh Ye Chen. Lihat, periksa untukku. Wu Changqing menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Aku ingin dia hidup dan mati. Lelang yang mendebarkan telah berakhir. Penatua Yang Ge di atas panggung hanya bisa menghela nafas. Apa yang salah dengan dunia ini? Kemarin itu adalah batang besi yang patah, hari ini adalah metode tongkat yang patah. Tetapi dua hal yang paling tidak optimis dari sekte Tianxuan ini dijual dengan harga setinggi langit 500.000. Rao, seorang tetua dari sekte Tianxuan, tidak mengharapkan itu belum. Dengan kata terakhir, Ye Chen mendapatkan keinginannya dan memotret susunan tongkat tiangan. Oke, aku bangkrut lagi. Xiong Ersuo menarik kepalanya yang gemuk dan hanya menempelkannya di atas meja. Sepertinya aku tidak bisa melakukannya tanpa meminta uang kepada paman kedua. Aku sangat terkutuk. 300.000. Aku akan membayarmu kembali dengan bunga di masa depan. Ye Chen menepuk bahu Xiong Er. Mendengar ini, mata Xiong Er menyala, dan kemudian dia mengeluarkan pena dan kertas dari selangkangannya, menulis serangkaian karakter besar dengan cara berkibar, menyeka hidungnya, dan kemudian menyerahkannya kepada Ye Chen. Saya khawatir Anda akan mengingkari hutang Anda. Ayolah, tanda tangani. Sialan, Kaisar bela diri. Bab 55, lelang berlanjut. Meskipun pelelangan teknik misterius berikutnya masih dalam ayunan penuh dan akan menyebabkan penjarahan setiap saat, itu masih tidak sebagus susunan tongkat tiangan. Sebelum Anda menyadarinya, malam telah tiba. Lelang hari ini berakhir di sini. Dengan suara paviliun yang lama bergema di paviliun naga tersembunyi, lelang seni mistis dan teknik rahasia hari ini telah berakhir. Semua orang berdiri satu demi satu, mendesah dan mendecakkan lidah mereka. Sebelum pergi, mereka tetap tidak lupa melihat Ye Chen yang mengenakan topeng kepala serigala.
Bocah ini membayar harga tinggi 500.000 yuan untuk mengambil gambar susunan tongkat tiangan, dan menamparkan wajah Zheng Yangsong dengan keras bisa dikatakan sebagai topik terpanas dalam lelang hari ini. Benar-benar orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Penatua berambut putih dari keluarga Situ di Sishu mengelus janggutnya dan melirik Ye Chen. "Pak tua Situ, anak ini jauh lebih kuat daripada saat kamu masih muda." Seorang lelaki tua berbaju putih dari rumah Sangguan di Dongyue menggoda. "Dua barang lama akan dilelang besok, tolong tunjukkan belas kasihan." Wanita cantik parubaya berjubah merah dari keluarga Bei Huan Wang menatap marah kedua lelaki tua dari keluarga Situ dan keluarga Sangguan. Ada pendapat berbeda, pada dasarnya semua keluarga kultivasi akan melihat Ye Chen ketika mereka pergi. "Nak, kamu benar-benar seksi kali ini." Xiong Er sangat cerdas, dan ketika setiap kekuatan memandang Ye Chen, dia melihatnya. Itu kejahatan. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok bagian tengah alisnya. Di lantai 2, Sekte King Yun sudah turun, sesepuh di Xingyi dan wanita tua itu hanya melirik Ye Chen dengan santai, tapi Lu Zi, yang telah menghapus dantiannya, melihat ke atas dengan main-main dengan kipas lipatnya, dan bertemu dengan Ye Mata Chen sekali. "Menarik," Lu Zi bercanda. "Balas dendam untuk menghancurkan dantianku akan diselesaikan denganmu cepat atau lambat." Mengalihkan pandangannya dengan santai, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya di lengan bajunya. Lu Zi juga membuat gerakan bercanda hari itu, benar-benar menghancurkan kultivasinya basis. Berikutnya adalah Feng Wuhen dari puncak Heng Yue Zong Yujian. Dia benar-benar memiliki sikap senior, dengan rambut hitam tebal mengalir seperti air terjun, membawa pedang panjang di punggungnya sekuat gunung, dan temperamennya seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya. Melihat Ye Chen, dia tidak superior, melainkan lembut dan baik hati. Orang-orang dari istana Haus Darah juga turun, melihat Ye Chen dari kejauhan, mereka tidak bisa menahan cemberut. "Penatua Ge, apakah Anda memperhatikan aura familiar dari anak itu?" Pemuda berjubah putih itu memandangi pria tua berambut abu-abu di sampingnya. "Menyembunyikan auranya, kamu tidak bisa melihatnya." Pria tua berambut abu-abu itu merenung, dan berjalan keluar dari paviliun naga tersembunyi terlebih dahulu. "Lebih memperhatikannya, mungkin kita pernah melihatnya di suatu tempat." Setelah Haus Darah Hall, dia adalah anggota Zheng Yangsong. Ketika Ye Chen melihatnya, dia melihat wajah tua Wu Changqing yang sangat suram. "Nak, kamu akan mati dengan menyedihkan." Ye Chen masih bisa melihat mata pembunuh Wu Changqing dari jarak jauh. Meskipun Ye Chen sangat enggan untuk merindukan mata Wu Changqing, dia masih terjalin dengan mata indah Jining Xuang. Mantan kekasih, saling memandang sejenak, membuat hati Ye Chen sakit lagi, tapi Jining Xuang, yang sedikit mengernyit, seolah dia merasakan perasaan yang akrab di mata Ye Chen, dan ada sedikit kilau aneh di matanya yang indah pas. Ye Chen tidak melihat lebih jauh, hanya memalingkan muka. Orang-orang yang datang ke pelelangan mundur satu demi satu, dan Ye Chen datang ke aula belakang paviliun naga tersembunyi. "Anak kecil, kamu sangat cantik hari ini." Yang Ge tua berbicara dan tertawa bahagia. Meskipun Ye Chen mengenakan topeng khusus untuk menutupi wajahnya, dia sepertinya masih bisa melihat sekilas wajah asli Ye Chen. "Senior mengolok-olokmu." Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Yang Ge yang lebih tua, Ye Chen melepas topeng kepala serigala dan menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar. Setelah menyerahkan batu roh dan mendapatkan formasi tongkat tiangan, dia hendak berbalik dan pergi, tetapi dihentikan oleh lelaki tua Yang Ge. "Senior, apakah ada yang lain?" Ye Chen memandang penatua Yang Ge dengan curiga. "Anak kecil, maukah kamu bergabung dengan Tianxuan Menku?" Melihat Ye Chen sambil tersenyum, Yang Ge mengelus janggut abu-abunya. Mendengar ini, Ye Chen terkejut untuk sementara waktu. Tianxuan Men? Keberadaan macam apa itu? Misterius dan kuat, raksasa yang tidak berani memprovokasi dia di istana pertama dan 3 sekte Great Chu, sebenarnya akan mengirim undangan kepadanya di alam kondensasi Qi saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Susi datang terlalu tiba-tiba, membuat kepalanya sedikit pusing. Dia adalah Hede, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Tianxuan? Gerbangnya mewah, apakah karena api yang sebenarnya? Ye Chen berpikir seperti ini di dalam hatinya. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang bisa menarik apresiasi raksasa Tianxuan Men ini. "Bagaimana? Apakah kamu tertarik?" Melihat Ye Chen dalam keadaan linglung, penatua Yang Ge tersenyum lembut lagi.
Baru pada saat itulah Ye Chen sadar, dan tertawa datar, mungkinkah? Para senior mengolok-olok para junior. Aku hanya seorang junior di alam kondensasi Qi. Bagaimana aku bisa masuk ke mata lamamu? Mengikuti dengan Tian Xuanmen. Senior, jika saya bergabung dengan Tian Xuanmen, apakah itu berarti saya benar-benar akan meninggalkan Dacu, dan saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam urusan Dacu di masa depan? Ye Chen berusaha menjaga postur tubuhnya serendah mungkin, dengan sopan santun itu harus dilakukan oleh seorang junior. Orang-orang dari Sekte Tianxuan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perselisihan kekuatan utama di Dacu. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh ketua sekte dari generasi sebelumnya. Itu dia. Setelah merenung, Ye Chen menyentuh dagunya. Meskipun Sekte Tianxuan misterius dan kuat, pengekangannya juga sangat kuat. Dia lahir di Dacu dan dibesarkan di Dacu. Jika dia benar-benar terpisah dari Dacu, dia akan selalu memiliki emosi yang aneh dan rumit. Selain itu, dia harus melakukannya melawan kembali ke Zheng Yangzong, rasa malu karena diusir dari gunung oleh Sue Xue hari itu. Jangan terburu-buru menjawab, kembali dan pikirkanlah, kata-kataku akan selalu diperhitungkan. Melihat Ye Chen ragu-ragu, Yang Ge tua tersenyum sedikit. Jadi, terima kasih senior, biarkan junior ini kembali dan memikirkannya. Ye Chen membungkukkan tangannya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula belakang Hidden Dragon Pavilion. Setelah dia pergi, lelaki tua berpakaian ungu yang mengundangnya untuk memecahkan mantra kemarin keluar. Kursi pertama, pemimpin generasi muda Dacu, yang jauh lebih berbakat darinya, mengapa hanya mengundangnya? Yang Ge menatap lelaki tua berbaju ungu dengan keraguan di matanya, mungkinkah karena dia sangat populer? Tentu saja tidak. Pria tua berpakaian ungu itu mengelus janggutnya dengan makna yang dalam-dalam kata-katanya, anak ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Meskipun bakatnya bukan yang tertinggi, dia berbeda, dan dia api sejati bukanlah dominasi biasa. Yang penting adalah garis keturunannya. Petik 2. Kalau begitu, apakah kamu perlu meminta instruksi dari guru suci? Yang Ge menatap pria tua berbaju ungu itu. Aku ingin menemukannya. Pria tua berpakaian ungu itu berkata dengan marah. Dia santai, dia meninggalkan Tian Xuanmen kepadaku, dan dia bebas, entah kemana dia menjadi gila sekarang. Ye Chen begitu. Dia berjalan keluar dari paviliun naga tersembunyi dengan mengenakan topeng. Dia menarik dua napas yang sudah dikenalnya. Huayun di timur, dan Jining Xuang di barat. Untuk sesaat, dia menyadari siapa orang yang menatapnya, tetapi pura-pura tidak memperhatikan, dan berjalan ke jalan yang ramai dengan kerumunan. Sepanjang jalan, dia berhenti dan pergi, dan terkadang mengambil di warung pinggir jalan. Huayun dan Jining Xuang, yang berada dalam kegelapan, pandai bersembunyi mereka mengikuti Ye Chen dan berjalan di lebih dari selusin jalan. Denganmu, bisakah kamu mengikutiku? Ye Chen berhenti di sebuah kios pinggir jalan, dan ketika dia melihat barang-barang di kios itu, dia tidak bisa menahan cibiran, aku bahkan tidak memikirkan latar belakangku. Berbicara tentang ini, saya harus menyebutkan identitas lain Ye Chen. Di Zheng Yangzong, dia bukan hanya seorang murid, tetapi juga anggota Paviliun Intelijen Zheng Yangzong. Dia dilatih sejak dia masih kecil, dan dia sering turun gunung untuk mengumpulkan informasi. Yang paling dia kuasai adalah melacak. Sebagai seorang ahli stalking, wawasannya jauh di atas rata-rata. Bagaimana menghadapi stalking orang lain juga merupakan salah satu mata kuliah wajibnya. Meskipun basis kultivasinya tidak sebaik Huayun dan Jining Xuang, dalam hal menguntit, Huayun dan Jining Xuang masih selangkah di belakang, mereka masih sedikit lebih buruk dalam mengikuti mantan anggota kabinet intelijen. Masih berpura-pura tidak tahu, Ye Chen kemudian memimpin Huayun dan Jining Xuang ke selusin jalan. Saat malam tiba, Huayun dan Jining Xuang bertemu dari timur ke barat, tapi Ye Chen tidak terlihat. Anak ini tidak sederhana, Huayun berkata dengan dingin, dan kehilangan dia, yang membuatnya sangat marah. Tingkat kultivasinya mungkin lebih tinggi dari kita. Jining Xuang, yang selalu pendiam, bergumam, tapi kemungkinan lain tidak dikesampingkan, yaitu, dia adalah anggota dari kelas yang berfokus pada kecerdasan, dan orang biasa tidak mengikutinya. Kaisar Bela Diri, Bab 56. Ketika Ye Chen kembali ke penginapan, Xiong Er sudah ada di kamar. Semuanya duduk di tempat tidur, dan tempat tidur itu penuh dengan batu roh, yang masing-masing bersinar terang. Yo, melihat ini, Ye Chen secara sadar duduk di samping tempat tidur.
Pria kecil gendut, ada cukup banyak batu roh. Ye Chen berkata, dan mengambil beberapa potong, dan dengan sadar memasukkannya ke dalam pelukannya. Melihat ini, wajah kecil gemuk Xiong Er tiba-tiba menjadi gelap. Saya pikir keluarga Xiong Anda cukup kaya. Sambil berbicara, Ye Chen ingin meraih beberapa potong batu roh, tetapi Xiong Er sudah siap, dan melambaikan tangannya dan memasukkan tempat tidur batu roh ke dalam tas penyimpanan. Aku baru saja meminta ini dari paman keduaku, jadi jangan mengambil keputusan. Xiong Er mengutuk, dan memasukkan tas penyimpanannya ke selangkangannya lagi. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau menyentuh ujung hidungnya dan batuk kering. Dalam pelelangan 2 hari berturut-turut, Xiong Er benar-benar banyak membantu, jika tidak, teknik cambuk besi dan tongkat tiangan tidak akan dapat memenangkan pelelangan, dan Xiong Er dapat membantunya dengan semua uangnya, yang membuatnya sangat terharu, banyak. Jangan khawatir, aku akan membayarmu banyak di masa depan. Tentu saja kamu harus membayarnya kembali, kita masih memiliki Iou. Potong, Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan kemudian bersandar pada Xiong Er, menusuk Xiong Er dengan jarinya, dan bertanya dengan mengedipkan mata, saya mendengar bahwa keluarga Xiong Anda menambang banyak batu roh setiap tahun di tambang batu roh alami. Apakah itu benar? Mendengar ini, wajah kecil Xiong Er penuh dengan kebencian, jangan menyebut batu roh milikku, karena itu, keluarga Xiongku telah menyebabkan banyak masalah, dan batu roh yang kukumpulkan adalah tidak cukup. Apakah untuk anggota keluarga ke dokter? Tidak mungkin, Ye Chen menyatakan ketidakpercayaannya, kecuali untuk keluarga Qi di Southern Great Chu, siapa lagi yang berani mengacaukan keluarga Xiong Anda? Itu terlalu banyak, Xiong Er mengutuk, keluarga Qi datang untuk membuat masalah sesekali, dan para pembudidaya biasa itu, semuanya adalah serigala yang tidak bisa mendapatkan cukup makanan, seperti lelaki tua dari Heishan yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, butuh 3 hari. Jika ada masalah di kedua ujungnya, berikan terlalu banyak. Keluarga Xiong saya tidak tahan, jadi beri saya lebih sedikit. Serigala-serigala itu gelisah. Jika kakek tidak masih hidup, keluarga Xiong saya pasti sudah dianeksasi sejak lama, pohon menarik angin. Tenang saja, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik dan berjalan keluar dari kamar Xiong Er. Kembali ke kamarnya, Ye Chen duduk bersila di tempat tidur. Tenangkan pikiran dan pusatkan energi Anda, dan metode latihan tubuh barbar akan langsung bekerja. Klik itu, segera, terdengar suara tulang bertabrakan di tubuhnya, api yang sebenarnya menyelimuti meridian dan tulangnya turun. 3 jam latihan tubuh yang ganas, dan 3 jam berikutnya cairan spiritual yang menyehatkan otot dan tulang, butuh 6 jam penuh sebelum dia menghembuskan udara keruh yang panjang. Basis kultivasi dari energi terkondensasi tingkat ke-8 telah sepenuhnya terkonsolidasi. Saat dia memutar tubuhnya yang agak kaku, Ye Chen merasa segar kembali. Segera, dia membalik tangannya dan mengeluarkan formasi tongkat hari itu. 500.000 batu roh. Memikirkan harga formasi gada tiangan, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih, tetapi agar Hua memiliki teknik gada yang baik, dia pikir itu layak menghabiskan lebih banyak uang. Gulungan kuno susunan tongkat tiangan, masih dengan segel, dibuka dengan lembut olehnya. Baru pada saat itulah dia, dengan hati-hati memahami misteri susunan tongkat tiangan dengan cahaya lilin yang redup. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, dan pandangan ini sangat menguntungkannya. Tongkat, seperti tombak, adalah 2 yang paling sulit diperbaiki di antara banyak senjata spiritual, dan susunan tongkat tiangan tidak hanya memperkenalkan misteri tongkat secara mendetail, tetapi juga menjelaskan banyak metode. Formasi tongkat tiangan, dibagi menjadi formasi ofensif dan formasi defensif, adalah teknik misterius yang mengintegrasikan penyerangan dan pertahanan. Jika Anda mempraktikkannya hingga sukses besar, Anda bisa bertarung dengan hantu tongkat. Keluar dari formasi gang, yang jelas merupakan salah satu dari sedikit seni misterius dalam tongkat. Apa yang dilihat Ye Chen adalah kemegahan, dan diam-diam berpikir bahwa 500.000 batu roh bukanlah bunga putih. Setelah beberapa jam pemahaman, dia juga melihat melalui jejak misteri yang terkandung dalam tongkat itu, meskipun tongkat itu sulit untuk diolah, setelah dibudidayakan hingga sukses besar, itu sama sekali tidak kalah dengan senjata spiritual apapun, metode budidaya. Ini sangat bagus. Berpikir di dalam hatinya, dia berbalik dan melompat, lalu mengeluarkan tongkat panjang dari tas penyimpanan. Bersenandung, segera, terdengar suara mendengung di dalam ruangan,
dan suara tongkat panjang yang menghantam udara berlanjut satu demi satu. Metode susunan tongkat tiangan beredar di benaknya, dan dia juga tenggelam dalam misteri tongkat itu. Di beberapa titik, kecepatan dia mengayunkan tongkat panjang terus meningkat. Tetapi pada saat ini, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ada bayangan-bayangan tongkat. Meskipun bayangan tongkat ini kacau, jika Anda perhatikan dengan teliti, mereka jelas diatur dan diubah sesuai dengan lintasan tongkat panjang. Saya tidak tahu berapa lama, dan bayangan tongkat semakin banyak, dan sepertinya formasi tongkat yang lemah telah terbentuk di sekelilingnya, seperti perisai. Pada titik ini, dia menutup latihan dan menghembuskan napas busuk. Teknik misterius tongkat itu sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipraktikkan. Ye Chen menyadari bahwa penanaman tongkat itu lebih tidak jelas dari yang dibayangkan ketika dia benar-benar menggunakan tongkat itu untuk menunjukkan kekuatan gaibnya. Tidak heran jika banyak biksu yang tidak mau untuk berlatih tongkat. Namun, setelah beberapa latihan, dia bukannya tanpa keuntungan. Formasi tongkat tiangan dapat menggunakan bayangan tongkat menari untuk membentuk formasi tongkat ofensif dan defensif. Jika Anda menggunakan pedang, bisakah Anda juga menggunakan bayangan pedang menari untuk membentuk formasi pedang ofensif dan defensif? Dia duduk di samping tempat tidur, berpikir dengan hati-hati. Berharap dia bisa menemukan kesamaan antara tongkat dan pedang dari susunan tongkat tiangan. Jika demikian, dia pikir pertahanan dan serangannya akan sangat ditingkatkan. Setelah berpikir keras selama 1 jam, dia semakin merasa bahwa metode ini dapat dilakukan. Hanya melakukan apa yang dia katakan, dia melompat lagi, dan mengeluarkan pedang Cixiao yang tajam dengan dentang. Pedang keluar, punggung pedang, bundaran, tebasan miring, tebasan terbalik. Rutinitas gerakannya semua dilakukan sesuai dengan metode formasi tongkat tiangan. Kecepatannya tidak cepat, dan sangat lambat. Satu set gerakan mengikuti yang lain, alisnya terkadang meregang dan terkadang menegang. Dia menemukan bahwa meskipun tongkat dan pedang memiliki kesamaan, mereka juga memiliki banyak perbedaan. Jelas sulit untuk berlatih pedang dengan tongkat. Dia mencari kesamaan antara tongkat dan pedang, sehingga dia dapat menyadari formasi pedang tiangan yang mirip dengan formasi tongkat tiangan. Zeng, zeng, pedang. Cixiao terus berdentang, dan setiap kali diayunkan, bayangan pedang akan muncul. Dan kecepatan tarian pedangnya juga telah dipercepat dengan berlalunya waktu. Jumlah bayangan pedang yang berpusat padanya secara bertahap meningkat, tetapi tampaknya tidak teratur. Meskipun mereka hanya memiliki prototipe formasi pedang, kekuatan pedang pertahanan dan serangan terlalu rendah, mudah dipatahkan dan diblokir. Menjelang fajar, Ye Chen menerima pedang cakrawala merah. Panggilan, menghembuskan napas keruh lagi, dia berguling dan melompat ke tempat tidur, memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan, dan dengan lembut menutup matanya. Metode misterius tongkat dan metode misterius pedang diputar ulang dalam satu lingkaran di pikirannya. Jelas bukan masalah semalam untuk mewujudkan formasi pedang tiangan dari formasi tongkat tiangan. Dia memahami ini dengan sangat baik. Munculnya teknik yang mendalam tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu dan pertempuran yang sebenarnya untuk mengasahnya. Sama seperti pandai besi yang menempa pedang, perlu melalui ribuan emosi untuk menempa pedang yang bagus. Senjata di dunia masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, tetapi mereka juga mengarah ke tujuan yang sama dengan rute yang berbeda. Pada titik tertentu, Ye Chen membuka matanya, dan sepertinya ada pencerahan di matanya. Pedang, senjata, pedang, tombak, tongkat, palu, kapak, dan busur semuanya memiliki kesamaan. Karena nenek moyang dapat mewujudkan formasi tongkat tiangan, saya juga dapat mengetahui formasi pedang tiangan. Waktu bukanlah masalah, apa adanya dibutuhkan adalah persepsi. Kaisar bela diri, bab 57. Hari baru akan datang, dan hari terakhir lelang Nether Black Market juga akan datang. Jumlah orang yang datang untuk mengikuti pelelangan hari ini sepertinya jauh lebih banyak dari 2 hari sebelumnya. Seluruh rumah penuh dengan orang, dan semuanya tampak khusyuk. Pada hari pertama, kami akan melelang alat spiritual. Pada hari kedua kami akan melelang teknik mistik, dan pada hari ketiga kami akan melelang pil roh. Lihat postur ini, pil yang dilelang hari ini luar biasa. Di kerumunan, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merenungkan satu kalimat. Tentu saja, Xiong Er tampak bersemangat untuk mencoba, seolah-olah dia telah dipompa. Final hari ini, obat mujarab, kemungkinan besar akan mengubah masa depan Dacu. Sangat luar biasa, apakah kamu tahu itu? Tianji.
Xiong Er menoleh untuk melihat Ye Chen. Omong kosong. Ye Chen memarahi, untuk seorang biksu di tingkat ke-6, Tianji ini adalah puncak kultivasi. Satu Tianji dapat mempertahankan sekte hidup selama ribuan tahun. Itu benar. Xiong Er sangat diam mendekat secara misterius, dan berbisik, kalau begitu, apakah kamu tahu apa pelelangan terakhir di sini? Mendengar ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tianji Pil, Tianji Pil. Ye Chen tertegun, kudengar itu bisa membantu orang menerobos ke Tianji. Petik 2, kudengar begitu. Xiong Er menjawab dengan ambigu, kekuatan utama Great Chu, udara ada banyak orang yang berkultivasi di dunia bawah, dan tidak sedikit orang yang berada di puncak dunia bawah yang kosong, dan juga banyak biksu yang kuasi Tianji, dan jika biksu yang kuasi Tianji ambillah, itu kemungkinan akan membantu mereka maju ketika datang ke Tianji. Anda mengatakan itu bukan omong kosong. Mendengar kata-kata Xiong Er, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Jika Jidan benar-benar memiliki efek ajaib hari itu, maka hari ini akan menjadi puncak lelang Nether Black Market. Dapat dibayangkan bahwa jika seseorang dari satu faksi menerobos ke Tianji, itu pasti akan mempengaruhi situasi Dacu. Kata-kata Xiong Er jelas tidak mengkhawatirkan, karena orang-orang yang mengolah Tianji terlalu kuat hari itu. Lihat, lelang hari ini benar-benar sangat sengit. Xiong Er melanjutkan dengan mengatakan, nenek moyang dari semua kekuatan utama, termasuk leluhur keluarga Xiong saya, kehabisan umur, dan mereka semua ingin menggunakan pil kesepian hari ini, untuk menerobos ke alam surga dalam satu gerakan. Anda harus tahu bahwa orang yang berkultivasi di alam Kongming dapat hidup hingga 500 tahun, dan mereka yang berkultivasi di alam surga dapat hidup hingga 1000 tahun, tidak gila. Omong-omong, Xiong Er juga memberi isyarat kepada Ye Chen untuk melihat banyak kamar pribadi di lantai 2 yang mewakili berbagai kekuatan. Apakah Anda melihat bahwa dalam pelelangan hari ini, tidak ada orang di kamar pribadi ini? Mereka adalah semuanya setelah mengubah penampilannya, dia bersembunyi di antara kerumunan di lantai pertama paviliun naga tersembunyi. Apa maksudmu? Tanda tanya petik 2, siapa yang memotretnya? Xiong Er berkata, saya berani mengatakan ini, jika orang-orang tahu hari ini bahwa faksi yang memotret Tianji dan adalah Istana Haus Darah. Setelah pelelangan, orang-orang di Istana Haus Darah ini akan diburu oleh banyak kekuatan dengan semua kekuatan mereka, bahkan jika mereka tidak bisa dibunuh. Mereka, kekuatan utama Great Chu akan segera bersatu dan berbaris ke utara untuk menyerang Istana Haus Darah. Tentu saja, jika orang-orang dari 3 sekte dan keluarga besar merebut pil Tianji, itu akan memiliki konsekuensi yang sama. Jadi, setelah pelelangan hari ini, pasti akan ada pertempuran berdarah di luar Nether Black Market. Gumam Ye Chen, secara teoritis begitu. Xiong Er mengangguk, itu sebabnya. Orang-orang dari semua kekuatan besar yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan penampilan dan aura mereka, karena takut dikenali oleh orang lain. Dan, bukankah, ini jelas meminta kekuatan utama Great Chu untuk bertarung? Aku mulai meragukan motif langkah Tian Xuanmen. Jangan ambil kembali dengan aman, itu juga tergantung pada kemampuanmu, dan mereka tidak memaksamu untuk membelinya, kan? Petik 2, melihat postur ini, pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan besar seharusnya disembunyikan di luar Nether Black Market. Ye Chen menyentuh-menyentuh dagunya, pasti tidak sedikit orang kuat yang datang menemuimu. Petik 2, sepertinya kamu tidak bodoh. Petik 2, apa gunanya? Kenapa kita tidak pergi? Ye Chen tidak bisa tidak membantu tetapi berkata, tunggu sampai pelelangan setelah itu, pusat kekuatan dari kekuatan besar akan bertarung, dan kebanyakan dari kita akan menjadi umpan meriam. Semua orang akan mengambil pil Tianji, siapa yang akan menjaga kita? Xiong Er tidak menganggapnya serius. Melihat ekspresi serius Ye Chen, dia tidak lupa menepuk bahu Ye Chen untuk menunjukkan kelegaannya. Jangan khawatir, aku sudah kesini lebih dari sekali. Tidak apa-apa nak. Saat berbicara, gerbang Hidden Dragon Pavilion ditutup. Dan pada saat ini, orang-orang yang minum teh dan mereka yang menggoda gadis-gadis semuanya duduk tegak, seperti yang dikatakan Xiong Er. Kamar pribadi di lantai 2 yang mewakili kekuatan utama saat ini kosong, dan tidak ada seorang pun di sana. Ye Chen melihat ke sekeliling kerumunan, kebanyakan dari mereka adalah wajah asing, kebanyakan dari mereka menyamar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik pria tua berambut hitam di sampingnya, dan memandangnya dari atas ke bawah. Mungkin yang di sebelahnya adalah Wu Changqing dari Sekte Zhengyang,
atau mungkin pria tua ini adalah Yu Jianfeng dari penampilan Heng Yue Sekte Feng Wuhen setelah mengubah penampilannya. Kenapa aku merasa ada lubang di mana-mana? Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Itu untuk yang kuat, kita hanya beberapa udang kecil. Xiong Er santai, dan setelah mengatakan itu, dia masih tidak lupa bergumam, jika keluarga Xiong saya bisa mengambil gambar, itu yang terbaik. Dengan cepat, di peron di depan, Tuan Yang Ge berjalan perlahan. Dia melihat sekeliling sebelum berdeham, lelang, mulai. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kotak batu giok dari sakunya. Meski kotak batu giok itu disegel, orang-orang yang hadir masih bisa mencium aroma ramuan yang meluap dari celah itu. Membangun pil tulang, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan terlalu banyak tentang efek obatnya. Harga dasarnya adalah 50.000, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1.000 batu roh. Sekarang, pelelangan dimulai. 50.000. Kata-kata lama yang Ge baru saja selesai, seseorang mengangkat tanda di bawah. 60.000. Saya akan menawarkan 80.000. Segera setelah ramuan pertama dikeluarkan, ada banyak penjarahan. Lelang ramuan hari ini pasti akan berjalan lancar. Setelah beberapa putaran penawaran, bonpil dilelang oleh seorang lelaki tua di Xingyi dengan harga 150.000. Setelah Yang Ge membuat keputusan akhir, dia mengeluarkan kotak batu giok yang tersegel lagi. Sis Huidan, harga cadangannya 50.000, dan pelelangan dimulai. 60.000. Yang mengejutkan Ye Chen, penawar pertama ternyata adalah Xiong Er di sebelahnya, yang memegang tanda dengan kedua tangan, memegangnya sangat tinggi, tetapi dia tidak terlalu tinggi, dan dia hanya bisa mengangkatnya, sangat tinggi. Ayahmu tidak mencuci sumsummu. Ye Chen menatap Xiong Er dengan heran. Aku mengambil foto ini untuk istriku, hehehe. Wow, kamu punya istri? Kenapa aku tidak mendengar kamu mengatakan itu? Ye Chen melihat Xiong Er dari atas ke bawah. Dia menikah dengan menantu perempuan. Aku benar-benar tidak tahu gadis mana yang ditipu olehnya. 100.000. Sementara keduanya berbicara, harga siswi pil sudah dilelang dengan harga tinggi 100.000. 110.000. Xiong Er menamparkan meja dan melompat, suaranya sangat keras. 150.000. Suara selanjutnya membuat orang ini tertegun. Kamu sangat hebat, aku tidak menginginkannya lagi. Xiong Er sangat marah sehingga dia ingin terus menawar, tapi kantongnya malu, mungkin karena keluarga Xiong juga ingin menawar Ji dan hari itu, paman keduanya tidak memberinya banyak sama sekali Lingxi. Melihat wajah sedih Xiong Er, Ye Chen merasa sedikit kasihan padanya. Jika dia tidak meminjam 300.000 yuan, Xiong Er tidak akan begitu pasif. Secara alami, jika Xiong Er gagal memotret pil Xiong Er, dia secara alami akan memberikan kompensasi kepada Xiong Er. Bukan hanya Xiong Er yang dapat memurnikan sumsum, tetapi dia juga dapat melakukannya. Memurnikan sumsum jauh lebih baik daripada pil dari memurnikan sumsum. Jika kamu tidak bisa memotret, kamu tidak akan bisa memotret. Aku akan mengurus kultivasi esensi menantu perempuanmu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Bisakah kamu melakukannya? Itu harus dilakukan. Ye Chen menepuk dadanya, dan bukan tidak mungkin untuk menggunakannya pada tubuh orang lain. Saat keduanya berbicara, pil lain dilelang di bawah. Itu adalah obat mujarab yang akan membuat wanita awet muda. Saya pikir semua penawar adalah wanita, tetapi saya tidak menyangka bahwa sekelompok pria tua bertubuh besar dan banyak pria tua jahat juga akan bersaing satu sama lain sehingga wajah mereka menjadi memerah dan leher mereka tebal. Pengamatan visual, lebih dari separuh kelompok orang ini disamarkan oleh wanita, kata Ye Chen penuh arti. Lelang berlanjut, dan setiap kali Yang Ge yang lebih tua mengeluarkan ramuan itu, akan ada keributan orang-orang di bawah, sehingga paviliun naga tersembunyi yang besar tampaknya memiliki gelombang-gelombang yang lewat. Seiring berjalannya waktu, pelelangan secara bertahap hampir berakhir. Selama periode itu, Xiong Er melakukan langkah lain, membeli obat mujarab untuk afrodisiak. Selama periode ini, Ye Chen menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dan dia hanya bisa tidur jika dia tidak punya uang. Selama periode itu, sebenarnya ada obat mujarab, yang dilelang dengan harga setinggi langit 800.000 yuan, tetapi akhirnya diambil oleh orang kuat yang tidak dikenal. Kaisar bela diri, bab 58, baru pada malam hari Yang Ge mengeluarkan kotak batu giok sebening kristal dari tas penyimpanannya. Untuk mengatakan bahwa kotak batu giok ini memang sangat berharga, terbuat dari Lingyu, seluruh tubuhnya bercahaya,
dan ada rune yang terukir di atasnya, dan ada 3 segel di atasnya. Meskipun demikian, Anda masih bisa melihat di dalam obat mujarab ungu tergeletak dengan tenang. Tianjidan, ini Tianjidan. Akhirnya di sini, begitu kotak batu giok dikeluarkan, mata semua orang di ruangan itu menyala, dan semua orang duduk tegak, menatap kotak batu giok dengan mata berapi-api. Dia sudah terengah-engah. Anda harus tahu bahwa ramuan di kotak batu giok mungkin adalah obat mujarab yang akan mengubah situasi Dacu di masa depan. Cepat, ini Tianjidan. Di sudut, Xiong Er menatap kotak giok sambil mendorong Ye Chen. Apakah kamu di sana? Ye Chen mengangkat kepalanya dengan tersentak, dan tidak punya waktu untuk menggosok matanya yang mengantuk. Dia melihat kotak batu giok di tangan lelaki tua Yang Ye itu, dan dia bisa dengan jelas melihat ramuan ungu itu di dalam kotak batu giok. Apakah itu Tianjidan? Ye Chen menjilat bibirnya. Luar biasa, sepertinya tidak ada hubungannya dengan kami, bahkan jika kami menjualmu, kami tidak akan mampu membelinya. Di bawah perhatian semua orang, kotak batu giok berisi Tianji dan ditangguhkan di udara. Tianji Pil, mungkin bisa membantu orang yang sok Tianji menerobos ke Tianji. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Apakah Anda bisa menerobos ke alam Tianji tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Buka mulutmu, Tianji, dan harga dasarnya 500.000, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000 batu roh. Sekarang, pelelangan dimulai. Petik 2, 500.000 batu roh. Menelan seteguk ludah. Jika bukan karena sekte atau keluarga bangsawan, siapa yang akan memiliki begitu banyak batu roh? Banyak orang telah menyadari bahwa Tianjidan tidak ada hubungannya dengan mereka sejak awal, dan harga dasar saja telah menghancurkan banyak orang. 550.000. Namun, masih ada banyak master kaya di luar sana, dan seseorang akan segera menawar, jadi tidak perlu memperkenalkan orang itu, karena dia adalah master setelah penyamaran, jadi sudah pasti dia adalah master dengan latar belakang yang mendalam. 600.000. 800.000. 800.000 hanya ingin mendapatkan Tianjidan. Saya akan menawarkan 1 juta. Petik 2, 1.100.000. 1.300.000. Tawaran individu untuk pelelangan tampaknya memicu reaksi berantai, dan seluruh paviliun naga tersembunyi tampak meledak, dan setiap kali seseorang meneriakkan harga, itu akan membuat hati semua orang melonjak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, harga Tianjidan meningkat dari harga dasar 500.000 menjadi 2 juta. 2 juta batu roh dapat ditumpuk menjadi sebuah gunung kecil. Seseorang berkata, dan dia masih tidak lupa untuk melihat ke atas, seolah dia bisa melihat gunung Lingxi yang dia bayangkan. Tanpa 8 juta batu roh, kamu tidak dapat mengambil pil Tianji ini. Di sudut, Ye Chen bergumam. Meskipun para penawar semuanya santai, dia merasa bahwa tidak ada keluarga dan sekte yang kuat yang berpartisipasi dalam penawaran. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan utama dalam kompetisi. Seperti yang dikatakan Xiong Er, pil Tianji sangat penting, dapat membantu satu faksi, dan juga dapat menyebabkan malapetaka bagi faksi lain. 2,3 juta, 2,5 juta, di bawah, penawaran Tianji Pil masih sengit, dan harganya juga terus naik. Setelah beberapa putaran penawaran, kebanyakan dari mereka terbunuh di pantai. Jutaan batu roh yang mereka banggakan masih jauh dari cukup untuk dilihat di pelelangan ini. Pelelangan baru saja dimulai. 5 juta, benar saja, kekuatan yang kuat dalam kegelapan langsung menaikkan harganya menjadi 5 juta. Menyebabkan penawaran yang sudah sengit mereda. Kekuatan besar dalam kegelapan tampaknya sangat transparan. Nilai pil Tianji terlalu besar, dan tidak dapat difoto dengan 3 atau 4 juta batu roh. Mereka membiarkan pertempuran yang menentukan datang lebih awal. Dan tahu, 5 juta, itu 5 juta. Xiong Er meraih paha Ye Chen dengan tangannya dan ingin pergi ke langit dengan penuh semangat. Mungkin penawarnya dari keluarga Xiong Anda. Saat berbicara, Ye Chen juga secara sadar meletakkan tangannya di kaki Xiong Er, mengambil sepotong lemak, lalu dengan sadar dan keras memutarnya. Mungkin Xiong Er terlalu bersemangat, seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun. Harga setinggi langit 5 juta telah mengalahkan hampir semua orang saat ini, dan langkah selanjutnya adalah adegan utama pertempuran antara para pahlawan. 5,5 juta, seseorang di bawah menaikkan harganya lagi. 6 juta, 6 juta setengah. Seperti yang dikatakan Ye Chen, tanpa 8 juta batu roh, sangat sulit untuk mendapatkan Tianjidan.
Tidak perlu bertanya tentang kemampuan yang mampu dimiliki oleh keluarga aristokrat besar, dan hampir semua keluarga bangsawan besar telah dikalahkan. Oke, keluarga Xiong saya gulung tikar. Xiong menundukkan kepalanya. 6,5 juta, keluarga Xiong Anda harus mampu membelinya. Ye Chen menoleh tanpa sadar. Tentu saja aku mampu membelinya. Xiong tidak malu-malu, tapi itu berarti properti keluarga Xiong saya hampir habis. Meskipun pil Tianji sangat berharga, itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang. Bahkan jika itu adalah difoto, itu mungkin tidak aman. Ambil kembali, bahkan jika Anda membawanya kembali dengan aman, mungkin sulit bagi leluhur saya untuk menerobos ke alam keheningan surgawi. Bukankah Pak Tua yang mengatakan itu? Pil Tianji tidak sepenuhnya dapat membantu orang menerobos. Apakah itu dapat maju? Semuanya tidak diketahui, atau itu tergantung pada keberuntungan. Berbicara tentang ini, Xiong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah pertaruhan besar untuk bangkrut untuk satu ramuan seperti itu, dan keluarga Xiong saya tidak mampu membelinya. Itu benar, Ye Chen. Merenungkan jika Anda tidak bertanggung jawab atas keluarga, Anda tidak tahu harga kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Ayah Xiong cukup perhatian. Mereka tidak mampu membayar pertaruhan ini. Begitu mereka kalah taruhan, konsekuensinya akan menjadi bencana. 7 juta, pelelangan pil Tianji tidak berhenti, dan sekte itu tampaknya terlibat, yang mencerminkan sosok Sanzong dan istana Haus Darah. 7,5 juta, 8 juta, tapi harga Tianji dan jelas masih naik, dan itu lebih tinggi dari perkiraan Ye Chen. Lelang hampir berakhir, dan harga Tianji dan tampaknya telah naik ke ada hampir 10 juta batu roh. 9,5 juta, tapi masih ada orang yang menaikkan harganya. Di paviliun naga tersembunyi, ada keheningan untuk waktu yang lama, dan paviliun yang tua melirik ke bawah. Matanya ganas, dan dia sepertinya bisa melihat melalui wajah asli orang. Dia langsung mengabaikan para pembudidaya biasa itu, dan berhenti sejenak pada beberapa orang. 10 juta, segera, sebuah suara datang dari sudut, membuat Ye Chen dan Xiong melihat ke samping, karena orang yang menyebutkan harganya adalah lelaki tua berambut hitam yang duduk di sebelah mereka. Demikian pula, semua orang di aula mengalihkan pandangan mereka. Berani menawar 10 juta, ini jelas bukan kekayaan yang bisa dimiliki oleh para pembudidaya biasa dan keluarga bangsawan, kecuali aula Haus Darah dan 3 sekte, yang berani menawar 10 juta. Satu aula, 3 sekte, di sisi mana dia berada? Ye Chen melirik pria tua berambut hitam itu. Dengan penglihatannya, dia secara alami tidak dapat melihat. Asal-usul orang ini, satu-satunya hal yang pasti adalah dia termasuk salah satu dari 3 sekte. Baik dia dan Xiong berharap pria tua berambut hitam di sebelahnya adalah Feng Wuhen dari puncak Yujian di Heng Yuezong, mungkin saja bisa keluar dari alam keheningan surgawi. Dengan cara ini, apa yang mereka lekatkan pada Heng Yuezong adalah memegang pohon yang tidak akan tumbang selama 1000 tahun. Tapi baik Xiong dan Ye Chen juga tahu bahwa lelaki tua berambut hitam ini mungkin milik sekte Qing Yun, sekte Zheng Yang dan balai Haus Darah. Jika demikian, itu bukan hal yang baik untuk sekte Heng Yue. Pria tua berambut hitam itu menawar 10 juta yuan, yang secara alami menarik perhatian semua orang, dan beberapa pria kuat diam-diam mengawasinya. 10 juta batu spiritual, tetapi masih ada orang yang menaikkan harganya. Suara lelaki tua di Yangge memecah kesunyian di Hidden Dragon Pavilion. Hanya saja tidak ada yang mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Pound! Dengan keputusan akhir pavilion yang, pelelangan pil Tianji berakhir, dan pelelangan pasar gelap neter selama 3 tahun juga berarti berakhir. Di lantai bawah, seluruh rumah masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Segera, sosok berpasangan dan bertiga mulai bangkit dan pergi. Baru setelah lelaki tua berambut hitam di sudut berdiri, seluruh pavilion naga tersembunyi benar-benar terpengaruh. Lebih dari satu orang diam-diam memandang lelaki tua berambut hitam itu, ingin mengetahui identitasnya, dan bahkan lebih ingin membunuh orang dan mencuri Tianji Dan. Melihat postur ini, agak sulit baginya untuk mengeluarkan Tianji Dan dengan aman. Melihat sekeliling pada sosok yang terus pergi, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pasti ada seseorang di luar untuk menemuinya. Xiong bergumam dengan suara rendah, kurasa dia mungkin anggota istana Haus Darah, dan satu-satunya yang bisa mengalahkan 3 sekte di Great Chu ini adalah istana Haus Darah. Tidak masalah lagi, ayo pergi. Kaisar bela diri. Bab 59.
Setelah meninggalkan paviliun naga tersembunyi, Ye Chen dan Xiong Er mengikuti arus orang dan berjalan keluar dengan sadar. Ini, ambillah. Xiong Er menyerahkan 2 jimat 1000 baris kepada Ye Chen, dan berkata, jika ada bahaya, gunakan mantra 1000 baris terlebih dahulu, lalu gunakan jimat 1000 baris untuk melarikan diri. Orang yang kejam akan pergi untuk merebut Tianji dan, dalam keadaan normal, sangat sedikit orang yang merampok kita. Petik 2. Kenapa aku merasakan firasat buruk? Kata Ye Chen saat menerima jimat 1000 garis. Tidak apa-apa, ikuti aku dan jaga dirimu tetap aman. Xiong Er penuh percaya diri, menarik Ye Chen langsung keluar. Di depan, sudah ada pintu keluar dari Nether Black Market, dan kerumunan orang berhamburan seperti gelombang pasang. Selain itu, setiap orang yang datang ke pasar gelap Nether untuk berpartisipasi dalam pelelangan memiliki persiapannya sendiri. Kebanyakan dari mereka menggunakan mantra yang mirip dengan jimat 1000 baris. Begitu mereka meninggalkan pasar gelap Nether, mereka melarikan diri satu persatu. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Belum lagi, pembudidaya tingkat rendah ini habis, dan itu tidak masalah. Benar, Tianji dan telah difoto, tetapi semua orang kuat ingin mencoba peruntungan, yang memiliki waktu luang untuk merampok Anda, 3 kenari dan 2 kurma itu. Berjalan, tepat setelah meninggalkan pasar gelap Nether, Ye Chen dan Xiong Er mengenakan jimat 1000 baris dan langsung menuju Heng Yuezong. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk menempel, keduanya telah berlari lebih dari 10 mil. Dengarkan aku, itu benar. Xiong Er berlari dengan liar, tidak lupa mengeluarkan kaki ayam dari selangkangannya. Aku harap kamu bisa kembali dengan selamat. Ye Chen waspada, memperhatikan sekelilingnya dengan cermat sepanjang jalan. Ledakan, gemuruh, segera, ada raungan di belakang mereka berdua. Sekilas, mereka berdua melihat sebuah bukit kecil runtuh di bawah tekanan telapak tangan seseorang. Pertarungan sedang berlangsung. Keduanya melirik ke belakang sambil mengendalikan kecepatan dan arah. Melihat ini, Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Melihat jauh, ke arah pasar gelap yang gelap, ada sosok yang berkedip-kedip di kehampaan, seni yang sangat dalam, dan kecemerlangan di seluruh langit, yang sangat hidup. Bagaimana kalau kita pergi dan melihat keseruannya? Xiong Er melirik Ye Chen lebih dulu. Berhenti bicara omong kosong. Ye Chen balas mengutuk, ini semua orang yang kejam berkelahi. Kembali dan jadilah umpan meriam. Petik 2. Aku hanya bicara. Boom, gemuruh. Begitu Xiong Er selesai berbicara, bukit lain runtuh di kejauhan, dan suaranya lebih keras dari sebelumnya. Ketika mereka berdua melihatnya, itu luar biasa. Karena sekelompok orang kejam yang bertempur di kehampaan bertempur ke arah mereka, dan mereka bukan minoritas. Mereka bertempur sepanjang jalan, dan kehampaan bergemuruh terus-menerus. Dimanapun mereka lewat, ada banyak gunung yang runtuh, ada percikan darah, menutupi langit bulan yang cerah dengan kerudung berdarah. Aku benar-benar takut ada sesuatu yang datang, teriak Xiong Er, dan langsung melemparkan kaki ayamnya, dan kecepatannya meningkat tajam. Ye Chen juga tidak ketinggalan. Meskipun kecepatan 1000 garis jimat cepat, gerombolan orang kejam yang bertarung di belakangnya berasal dari alam Kongming. Dalam hal kecepatan, mereka 10 kali lebih cepat dari mereka. Yang paling tidak masuk akal. Benar saja, dalam sekejap mata, pelangi ilahi terbang melintasi udara, tubuhnya berlumuran darah, dan sepertinya dia terluka parah. Ayo pergi. Melihat ini, Ye Chen dan Xiong Er menyalakan kuda mereka dan melarikan diri dengan gila. Kemana harus melarikan diri? Teriakan, dingin datang dari belakang, dan selusin sosok mengejarnya. Salah satu dari mereka memegang pedang pembunuh ungu terlebih dahulu, dan pedang ditebas dengan satu pedang, membelah kehidupan sebelumnya menjadi 2. Darah menodai langit berbintang, tetapi tas penyimpanan jatuh dari kehampaan, dan pria itu memberi isyarat untuk mengambilnya. Mengapa? Apakah kamu masih ingin menelan semuanya? Sebuah cibiran tiba-tiba terdengar, baru saja memenggal kepala pria itu, dia menjadi sasaran serangan dalam sekejap, langit dipenuhi dengan senjata spiritual, dan langit yang dipenuhi dengan teknik yang mendalam langsung tenggelam, orang itu. Raungan itu histeris, tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia tidak bisa menahan serangan berturut-turut dari lebih dari selusin alam kosong dan gelap. Boom, gemuruh, sebidang tanah ini berantakan dalam sekejap. Melihat Ye Chen dan Xiong Er lagi, karena penyebaran perkelahian, mereka terkejut dan terbang keluar.
Xiong Er jatuh ke timur, tubuhnya yang gemuk menabrak lebih dari selusin pohon besar sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Ye Chen bahkan lebih buruk lagi, tubuhnya yang terbalik menghancurkan batu menjadi berkeping-keping, dan hampir mati di tempat. Engah, begitu dia bangun, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Pertarungan itu kacau, matanya kabur, mungkin jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa menemukan sosok Xiong Er. Sialan, mengutuk diam-diam, Ye Chen tersandung dan bersembunyi di balik batu besar, menatap kehampaan dengan wajah pucat. Dalam kehampaan itu, lebih dari selusin alam kosong dan gelap bertarung karena tas penyimpanan. Bukan hanya itu, tapi mungkin harta di dalam tas penyimpanan terlalu luar biasa, dan pelangi terbang dari segala arah, dan tanpa sepatah kata pun, mereka semua bergabung dalam pertarungan, dan pertempuran meningkat, dan pertarungan itu menghancurkan bumi. Betapa banyak binatang buas. Ye Chen batuk darah lagi, tetapi dia tidak berani menunjukkan kepalanya, sementara dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Engah, engah, dua garis darah mekar di kehampaan satu demi satu, huru hara itu terlalu sengit, dan dua alam Kongming mati dalam huru hara. Ledakan, gemuruh, kekosongan terus-menerus bergemuruh, tidak hanya di sini, tetapi juga dari beberapa arah lain. Orang-orang yang duduk di lelang paviliun naga tersembunyi belum lama ini sedang bertarung dengan kecepatan penuh, dan ada tokoh perang di mana-mana. Semuanya kacau balau. Nak, apakah kamu masih hidup? Di belakang batu, jimat transmisi suara yang tergantung di pinggang Ye Chen bersinar terang, dan suara Xiong Er terdengar dari dalam. Mendengar suara Xiong Er, Ye Chen menghela nafas lega, dan sempat mengiriminya transmisi suara, membuktikan bahwa Xiong Er masih hidup. Nenekmu hampir terbunuh olehmu. Ye Chen mengutuk jimat transmisi suara. Kecelakaan adalah semua kecelakaan. Dalam jimat transmisi suara, Xiong Er terbatuk dengan datar, cepat dan menyelinap pergi. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, kamu pergi ke barat, aku pergi ke timur, dan kita akan bertemu dengan Heng Yuezong, hati-hati. Kamu, juga, melihat kehampaan untuk terakhir kalinya, Ye Chen menyeret tubuhnya dan terhuyung-huyung ke arah barat. Jimat 1000 baris kedua dipasang di kakinya, dan kecepatannya meningkat tajam. Hanya saja langit sepertinya tidak memihaknya, dia baru saja berlari sejauh 3 atau 5 mil ketika ada suara mendengung di kehampaan. Melihat dari kejauhan, itu adalah piring gosip, pasti pembunuh besar, dengan cahaya menyilaukan mekar di seluruh tubuh, paksaan kuat menutupi dunia. Ye Chen, yang baru saja menggunakan jimat 1000 baris, ditekan dan dihentikan. Terlalu menyenangkan. Ye Chen tiba-tiba berdiri, dan terhuyung-huyung ke gunung. Ledakan, begitu dia masuk, terdengar suara gemuruh di kehampaan, dan sesosok berdarah tersandung dan berjalan di langit. Pria tua berambut hitam yang mengambil jidan hari itu. Ye Chen mengenali pria itu sekilas, dan ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Pria tua berambut hitam itu meminum Tianji Pil, dan dia pasti menjadi sasaran banyak pria kuat. Ini bukan kabar baik. Artinya pegunungan ini akan segera menjadi medan perang bagi banyak pria kuat untuk bertarung. Benar saja, saat lelaki tua berambut hitam itu terbang ke langit, ada langit yang penuh dengan pelangi ilahi mengejarnya. Mengaum, di timur, raungan binatang roh segera datang, dan selusin orang yang mengendalikan binatang roh itu terbang mendekat. Zeng, di barat, pedang terbang menembus kekosongan satu demi satu, dan ada sosok yang berdiri di atas setiap pedang terbang, dan targetnya jelas adalah lelaki tua berambut hitam itu. Ledakan, di selatan, awan dan kabut bergulung, dan langit berguncang, sepertinya ada ribuan pasukan yang berlari kencang di sini, dengan aura pembunuh mencapai langit. Bersenandung, di utara, ada juga pelangi ilahi yang terus-menerus, sangat cepat, semuanya memiliki kekuatan gaib yang hebat, dan aura pembunuh yang mengerikan menggantung di atas kepala mereka. Dengan baik, ada banyak orang kuat yang datang dari 4 arah timur, barat, utara dan selatan. Tentu saja, mereka semua datang ke Jidan hari itu. Sayang, ada WhatsApp loh. Kaisar bela diri, bab 60. Orang-orang kuat dari segala arah bergegas ke pegunungan, dan tanpa basa-basi lagi, mereka mulai di tempat, kedua gunung yang tinggi runtuh di tempat, dan Ye Chen, yang berada di pegunungan, mengalami bencana lagi. Sialan, apakah itu terjadi dengan sengaja? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk setelah merangkak keluar dari puing-puing, memarahi lelaki tua berambut hitam itu karena melarikan diri ke gunung ini, sehingga dia juga akan mengalami bencana.
Serahkan pil Tianji. Sebuah suara tegas datang dari kehampaan, menyebabkan Ye Chen bersembunyi di bawah dinding batu karena terkejut. Datang dan dapatkan jika kamu memiliki kemampuan. Pria tua berambut hitam itu meraung ke langit, aura puncak langit dan dunia bawah menyapu langit, dan piring gosip di atas kepalanya sekali lagi meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona. Ini adalah orang yang kuat, kultivasinya dekat dengan Sun Tianji. Jika dia bertarung sendirian, dia tidak akan takut pada siapapun di sini. Tetapi yang dia hadapi bukanlah dunia yang kosong dan gelap. Konsekuensi dari pertempuran seperti ini adalah tidak sulit dibayangkan. Mencari kematian, orang-orang kuat dari segala arah bergerak, bayangan pedang, cetakan telapak tangan, dan senjata spiritual datang ke seluruh langit. Melihat ini, lelaki tua berambut hitam itu memindahkan piring gosip, yang dengan cepat menjadi besar dan melindungi dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, serangan dari segala arah menghantam papan gosip satu demi satu. Klik, ledakan, dua suara datang berturut-turut, disk gosip meledak di tempat, dan lelaki tua berambut hitam itu juga menderita serangan balik, dan tubuhnya berdarah. Aku akan kembali. Dengan teriakan nyaring, pria tua berambut hitam itu menunjuk ke arah kehampaan. Segera, pusaran muncul dan menelannya. Ingin pergi, seorang pria biadab mendengus dingin, mengayunkan pisau besarnya, dan memotong pisau sepanjang 5 kaki, memotong retret pria tua berambut hitam itu. Pria tua berambut hitam itu terluka dan jatuh dari pusaran sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Serangan dari seluruh langit tiba. Raungan naik ke langit, dan kata-kata lelaki tua berambut hitam itu penuh dengan keengganan, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari kehancuran. Setelah lelaki tua berambut hitam itu meninggal, tas penyimpanan yang dibawanya juga meledak, dan benda-benda di dalamnya berserakan di seluruh kehampaan, masing-masing bersinar terang, dan jatuh. Tianji Dan. Seseorang melihat kotak batu giok berisi Tianji Dan segera mengulurkan tangannya yang besar. Bersenandung, sebelum pria itu menyentuh kotak batu giok, lengannya terpotong oleh cahaya pedang dari samping. Kotak batu giok menjadi barang yang tidak dimiliki, dan itu berisi Tianji Dan, yang membuat semua orang gila. Huru hara menjadi sangat sengit, darah menghujani seluruh langit, dan pusat kekuatan alam neter sering jatuh ke dalam kehampaan, berubah menjadi bunga darah. Di bawah, Ye Chen tampak ketakutan. Mereka semua adalah orang-orang kejam dari alam netherworld, dan adegan pertempuran benar-benar merupakan momen terobosan. Jika Anda mengambilnya secara acak, Anda dapat membunuhnya dengan kentut. Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh ke dalam kehampaan, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pisau besar, yang dimasukkan ke dalam batu besar di depan Ye Chen dengan keras, dan masih berlumuran darah. Itu juga ada di tas penyimpanan pria tua berambut hitam itu. Saat ini, dalam kehampaan, ada pertempuran untuk Jidan, dan pertempuran sedang berkecamuk. Siapa yang peduli dengan harta yang berserakan itu? Ye Chen melihat sekeliling, lalu melangkah maju dan mengeluarkan pisau besar itu. Pangkat pedang besar tidak rendah, dan senjata spiritual yang dikumpulkan di alam netherworld secara alami tidak lemah. Tanpa menanamkan energi sejati, cahaya pedang akan muncul, dan memiliki kekuatan untuk membelah segalanya. Ini jelas merupakan spiritual yang sombong alat. Kejutan, Ye Chen terkekeh, dan hendak memasukkan pisau besar ke dalam tas penyimpanan. Namun, pada saat ini, dia melihat sekilas manik roh seukuran kuku orang dewasa yang bertatahkan di atas pedang. Ye Chen melihat lebih dekat, dan ekspresinya terkejut, karena masih ada setengah ramuan ungu di manik roh. Meskipun disegel di manik roh, dia samar-samar bisa mencium aroma ramuan yang meluap. Tianji Dan, tanpa sadar mengatakan sesuatu, nafas Ye Chen tiba-tiba menjadi pendek, karena dia melihat Tianji Dan di Hidden Dragon Pavilion, dan dia mengenalinya sekilas. Dalam sekejap, dia sepertinya mengerti sesuatu. Artinya, lelaki tua berambut hitam itu membagi pil Tianji menjadi 2, dan setengahnya disegel dalam manik-manik roh dan bertatahkan pedang. Adapun separuh lainnya, mungkin hanya lelaki tua berambut hitam yang tahu tentang itu, atau mungkin sudah ditemukan oleh lelaki tua berambut hitam itu, mungkin antek-anteknya dibawa pergi dengan selamat. Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi kehati-hatian pria tua berambut hitam itu. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih menjadi sasaran, sehingga dia diblokir di sini, berdarah di kehampaan. Setengah Tianji Pil ada di sini, jadi apakah masih ada setengah lagi dari Tianji Pil di dalam kotak batu giok yang mereka rampok? Berbisik, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat kehampaan.
Orang-orang kuat di seluruh langit masih berjuang dalam pertempuran berdarah untuk kotak batu giok. Darah mengalir turun seperti hujan, dan kadang-kadang ada orang kuat dari alam kosong dan gelap jatuh ke dalam kehampaan. Adegan tragis gambar berdarah membuat Ye Chen pucat lagi. Buru-buru menyingkirkan pedang, dan Ye Chen terhuyung-huyung keluar gunung. Mendapatkan setengah dari pil Tianji sudah disukai oleh surga, dan dia tidak memiliki ambisi untuk memperjuangkan separuh lainnya. Kepergiannya tidak menarik perhatian banyak orang kuat. Di mata mereka, keadaan kondensat seperti semut. Tujuan mereka adalah pil Tianji. Bahkan jika Ye Chen membawa harta yang aneh, mereka juga malas untuk merebutnya. Iskep Dasan, Ye Chen buru-buru mengeluarkan mantra berjalan langit, menempelkannya di tubuhnya, dan langsung menembak. Boom, boom. Tidak lama setelah dia pergi, terdengar suara gemuruh keras dari seluruh gunung. Puluhan gunung itu runtuh dalam sekejap. Kemudian, banyak sosok memalukan terbang keluar darinya, masing-masing dengan wajah kusut. Sialan, mengapa ada kutukan petir mengejutkan 9 surga di kotak batu giok? Seorang lelaki tua berdarah berkata dengan dingin. Kotak giok itu sama sekali bukan Tianji Dan. Orang dengan mata ganas tampaknya telah melihat beberapa petunjuk. Kita semua telah ditipu, dan Tianji Dan yang asli mungkin telah diusir sejak lama. Petik 2. Setelah bertarung lama, tidak ada apa-apa. Petik 2. Tidak apa-apa sekarang. Saya tidak tahu siapa pemilik Tianji Pil. Mencarinya sekarang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Petik 2. Sungguh perhitungan yang bagus. Banyak pria kuat mengertakkan gigi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pria tua berambut hitam itu akan mencuri tiang dan meminum pil Tianji, tetapi memasukkan kutukan petir mengejutkan 9 surga yang bisa meledak. Apa? Separuh pil Tianji hilang. Di bawah malam, suara dingin terdengar di aula. Inilah yang dikatakan intelijen. Penatua ketiga terjebak di pegunungan, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan, dan setengah dari pil surgawi yang dikawalnya juga menghilang. Bajingan, periksa keluar, untukku. Cari seluruh Great Chu, tetapi juga temukan setengah dari Tianji Pil, dan aku akan memberitahu mereka nasib memprovokasi aula haus darahku. Di tengah malam, Ye Chen menyeret tubuhnya yang terluka ke dalam gua. Segera, cairan spiritual dikeluarkan, dan setelah menuangkannya dengan keras, latihan tubuh liar segera mulai memperbaiki tulang dan meridian yang patah di dalam tubuh. Duduk ini adalah siang dan malam. Baru pada larut malam di hari kedua dia membuka matanya dengan nafas yang berbau busuk. Pada saat ini, bekas luka di sekujur tubuhnya menghilang, wajahnya yang pucat menjadi kemerahan, dia penuh energi, dan dia merasa sangat segar. Setelah memutar tubuhnya yang agak kaku, dia mengeluarkan pisau besar itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa dia mengambil manik roh yang bertatahkan di atasnya, tetapi dia tidak menghancurkannya. Manik roh ini digunakan untuk menyegel setengah dari pil Tianji. Itu harus hilang. Benar-benar keberuntungan. Mata Ye Chen bersinar, menatap setengah dari Tianji Dan yang disegel di Lingzu. Dia tidak bisa menahan terengah-engah. Tianji Dan, ini adalah Tianji Dan yang asli. Di pelelangan, semua kekuatan besar memperjuangkannya, dan bahkan menjual harga setinggi langit 10 juta yuan setelah pelelangan. Orang-orang kuat dari segala arah memperebutkan lagi, dan banyak orang kuat mati karenanya. Pada saat ini, memegang setengah dari Heavenly Jade Pil di tangannya memberi Ye Chen perasaan yang tidak nyata. Untuk mengetahui nilai Tianji Pil, kemungkinan besar akan mengubah pola masa depan Dacu. Meskipun hanya ada setengah dari Tianji Pil di tangannya, itu sudah cukup untuk mengubah nasib terlalu banyak orang. Mengapa saya merasa setengah dari pil Tianji yang saya pegang terkait dengan masa depan seluruh Dacu? Ye Chen bergumam pelan setelah menyentuh dagunya. Pada saat ini, terdengar suara dari luar gua, yang membuatnya buru-buru membuang pil Tianji, dan pindah ke pintu masuk gua untuk melihat keluar. Melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Jauh di luar gua, dia samar-samar bisa melihat sosok yang cantik, dengan tangan kanannya menutupi bahu kirinya. Tersandung, dia terluka parah, dan menilai dari postur tubuhnya, dia dikejar dan dibunuh. Wanita itu, lihat lebih dekat, bukankah dia Jining Suang dari Zeng Yangzong? Bersambung.